Gara, Oh komandan iya kita. Pak Kolonel ya. Pak, oh naik pangkat Pak. Wah, Masya Allah. Iya, iya Pak, makanya harus dikasih selamat. Aduh, luar biasa. Silakan Mbak Ina langsung aja dibuka kalau gitu ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Luar biasa, ini sudah masuk minggu ke-64 ya kalau di jadwal ini. Peserta akan terus bertambah biasanya ya. Malam ini kita akan diskusi lagi, topiknya akan lebih seru. Sudah 13 juta ini pesertanya. Izin sebelum mulai, sebentar. Pak, izin mau share screen dulu, Pak. Oh iya ya, oke. Ini masih di disable. Oh, dibantu Pak Gatot. Waduh, mohon maaf ini Pak, saya jadi minta bantuan Pak Gatot untuk sharingnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, kita sudah memasuki minggu ke-64 nih Bapak dan Ibu. Dan hari ini atau Rabu ini di Hari Pahlawan ya, kita membahas bukunya The Excellence Dividend. Nah, mungkin buat rekan-rekan yang kemarin melihat ini bukunya banyak psikologi gitu. Nah, ini mulai kembali lagi nih marwah bisnisnya lagi nih gitu ya. Kita mulai lihat lagi. Oh iya, sekarang udah mulai masuk lagi ke bisnis. Habis sudah dibekali untuk pengembangan diri, sekarang dibekali lagi ilmu bisnis. Nah, The Excellence Dividends. Sebelum kita akan mulai membahas atau kita mulai mendengarkan pemaparan gitu dari reviewer kita terkait buku kali ini. Nah, ini disimak dulu perjalanannya dari minggu pertama. Ini banyak sekali bukunya, luar biasa. Sampai beberapa minggu terakhir itu ada sudah membahas buku-buku tentang pengembangan diri ya gitu, dari mulai authentic happiness, abis kita bahas strategi execution, langsung beralih ke bagaimana bahagia, mungkin executionnya bagaimana bahagia gitu, kemudian kita diingatkan lagi tentang 90 detik gitu untuk menciptakan hidup yang lebih baik gitu, atau menciptakan hidup yang lebih bahagia. Kemudian tahapan terakhir kemarin kita sudah membahas di minggu ke-63 tentang emotional agility. Nah, yang sekarang ini The Excellent Dividend dari Tom Peters, dan jadwal bedah buku ini luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah full, bahkan sudah sampai jadwal 2022 akhir Desember itu sudah dibook semuanya gitu. Jadi ya, kita tinggal menikmati saja nih, berikutnya akan ada bukunya ini akan terus bisa sampai mungkin nanti episode ke-200 gitu ya. Kalah tersanjung sampai cuma 7 season, kita udah berseason-season gitu. Nah, mungkin itu perjalanannya. Sekarang kita masuk nih hari ini reviewernya yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat kenal ya. Ini founding father-nya bedah buku bisnis gitu, yang sangat konsisten setiap Rabu membuka atau menggelar kegiatan bedah buku ini gitu, yang juga menginspirasi Bapak Ibu dan teman-teman yang lain untuk mulai membaca gitu, terutama menginspirasi saya. Saya pribadi jadinya begitu kenal dengan sosok reviewer atau Pak Gatot Widayanto ini, langsung tergerak, oh iya ya, mungkin saya udah lama tidak megang buku gitu. Nah, jadinya akhirnya mulai mencintai buku lagi nih, mulai pegang buku lagi, baca buku lagi. Reviewernya dengan Pak Gatot, beliau ini pengalamannya sudah banyak, mungkin dari McDermott ya, dulu tuh saya paling ingat ceritanya, dulu Bapak pernah bekerja di McDermott, kemudian mengikuti atau karirnya terus sampai sekarang menjadi change management coach gitu. Nah, pernah juga kenal beliau itu di beberapa event ya di perusahaan atau di Wika sendiri gitu, beliau mengawal. Nah, ini seperti itu reviewernya, kemudian guestnya dan moderatornya. Nanti mungkin untuk pengenalan lebih lanjut atau lebih detail lagi terhadap reviewer dan guestnya akan langsung saya serahkan kepada Pak Imam. Nah, moderatornya ini juga luar biasa. Beliau engineer yang sangat menyukai tentang hal-hal yang atau hal-hal terkait pengembangan diri gitu. Sangat tertarik dengan dunia-dunia pengembangan diri lah, atau dunia-dunia psikologis gitu. Pak Imam ini juga saya melihat ini Pak Imam juga cukup konsisten ya, sepertinya mengikuti jejaknya Pak Gatot ini. Mungkin bedah buku ini bisa nanti lama-lama regenerasinya bisa ke generasi Pak Imam dulu Pak gitu. Setelah Pak Gatot generasinya Pak Imam, baru nanti mungkin generasi yang lain mengikuti. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi langsung saya serahkan panggungnya kepada Pak Imam untuk
mulai menjelaskan atau memperkenalkan secara detail siapa sih reviewernya. Tadi udah saya highlight sedikit gitu ya, kenalkan sedikit reviewernya dan guestnya. Monggo silakan Pak Imam. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Luar biasa, setiap Rabu ini waktu yang kita tunggu-tunggu ya, karena menambah kita semangat belajar dari grup bedah buku ini. Jadi seperti biasa kita mulai nanti berakhir di 21.30 supaya tidak terlalu malam. Nah, buku yang akan kita bahas ini ya sudah dijelaskan oleh Mbak Ina tadi adalah excellent dividend. Jadi keuntungan apabila kita melakukan satu dengan excellent. Nah, kebetulan nih reviewer dengan quiznya ini sangat luar biasa ya. Jadi Pak Gatot sendiri sudah kita ketahui bersama itu sangat berpengalaman dalam change management, sehingga untuk menjadi lebih excellent lagi baik personal maupun organisasi ya. Pengalaman kalau saya baca CV-nya itu 30 tahun lebih dalam bidang change management, juga 20 tahun dalam bidang leadership ya. Jadi sangat berpengalaman. Kemudian Ibu Anissa juga luar biasa, jadi salah satu CEO wanita ya, jadi sangat menginspirasi, terutama untuk ibu-ibu di sini barangkali ingin mengejar karir ke top manajemen ya. Nah jadi kalau saya baca di LinkedIn-nya juga sangat dinamis sekali, bagaimana dari ilmu komunikasi kemudian akhirnya terjun dalam bidang information teknologi ya. Itu kan bidang yang teknikal banget ya, seperti orang teknik informasi, tapi Ibu Anissa bisa belajar dengan cepat dan beradaptasi sehingga akhirnya mencapai posisi top manajemen. Nanti kita akan belajar dari Bu Anissa Sarmati ini bagaimana mencapai puncak dengan selalu melakukan excellent gitu sesuai dengan buku ini ya. Oke, tanpa berlama-lama saya persilakan Pak Gatot untuk men-share materinya. Ya. Baik. Makasih Mas Imam dan juga Mbak Ina, perkenalan yang berlebihan ya. Ya. Ini cuma karena saya suka aja baca buku dan ternyata alhamdulillah teman-teman suka semua. Nah, saya nggak mau berlama-lama, langsung aja ke bukunya, tapi saya izinkan saya nanti juga diingatkan oleh Mas Imam, di depan saya ini ada timer, jadi saya mencoba, saya batasi, saya bicara tidak boleh lebih dari 20 menit. Ya, karena bicara di TEDx itu juga nggak ada yang lebih dari 20 menit. Jadi tolong nanti Mas Imam saya diingatkan, saya juga mulai dengan sekarang saya start timer saya. Jadi nanti pas saya bunyi titik berarti saya harus berhenti. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, teman-teman yang saya cintai, senang sekali kita bisa ketemu di sini. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang bagi saya banget, karena apa? Buku yang dikarang oleh pengarang ini orang yang salah satu bertanggung jawab yang menjerumuskan saya ke lembah nista gitu ya. Lembah nista yang nikmat ya, itu jadi konsultan, karena memang backgroundnya Tom Peters ini konsultannya McKinsey ya. Jadi saya dulu terinspirasi menjadi konsultan itu gara-gara orang satu ini ya. Jadi saya sedikit cerita aja bahwa ini merupakan suatu kesempatan bahwa saya bisa mereview buku yang sebetulnya sudah saya tunda beberapa kali, karena saya utamakan teman-teman yang belum pernah mereview supaya mereview, sehingga akhirnya alhamdulillah malam ini bisa kita angkat. Nah, sedikit mengenai Tom Peters, beliau ini pengalamannya sudah luar biasa, dan dalam buku ini dia mengatakan bahwa yang namanya buku ini atau The Excellence Dividend ini bisa dikatakan menulisnya 52 tahun. Ya, karena sebetulnya ini merupakan kulminasi dari semua pemikirannya dia, mulai dari awalnya dulu dia membuat In Search of Excellence di tahun 1982 ya. Jadi ini pengalaman yang sangat baik, dan juga dari kurun waktu 52 tahun itu kalau nggak salah di tahun 2016 atau 17 beliau ini take sabbatical leave, maksudnya nggak melakukan apa-apa kecuali baca buku 1 tahun, hanya baca buku tok, udah. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak mau diundang jadi seminar ini segala macam, dia nggak mau. Dia tolak semuanya hanya untuk baca buku ya. Ini luar biasa. Nah,
yang saya banyak belajar dari Tom Peters itu adalah dia selalu konsisten dengan menggunakan satu kata itu, excellence, selalu excellence gitu. Jadi saya melihat ini suatu hal yang luar biasa. Bukunya sendiri itu terdiri dari 6 sections, 15 chapters ya. Nah, dari sekian banyak buku yang saya baca ini tanpa indeks. Jadi memang dia kalau bikin itu agak-agak urakan. Jadi bukunya itu agak urakan, fontnya ngawur, kadang-kadang tebel, kadang-kadang tipis, pokoknya seenaknya sendiri. Ya, jadi memang gayanya seperti ini dia kalau menulis. Nah, namun sebelum kita lanjut ya, saya ingin tanya ke teman-teman semua yang ada di sini, mohon partisipasinya. Jadi kan di sini judulnya Excellence Dividend ya. Bisa nggak Anda tuliskan bedanya antara excellence sama excellent ya. Jadi artinya ditulis di chat aja. Itu menurut Anda apa? Nggak ada salah atau benar kok. Ini cuman apa? Saya pengen tahu aja menurut teman-teman apa dalam 1 atau 2 kata aja bedanya excellent supaya saya bisa 20 menit bicaranya. Atau kurang jelas ya saya ngomong. Saya tulis di situ. Jadi excellence versus excellent, tapi nggak usah dibahas panjang lebar, pendek aja. Menurut Anda bedanya apa? Atau sama aja? Oke, udah ada masuk. Oke. Oke, excellence itu kesempurnaan, excellent itu sempurna. Excellence itu lebih ke attitude, kalau excellent itu ke hasil. Oke. Wah, keren ini. Oke, silakan nanti kalau ada yang punya pemikiran langsung aja di chat, nggak apa-apa. Kita nggak akan membahas ininya, tapi kurang lebihnya sama ini. Jadi memang ini excellence maupun excellent ini bedanya memang di situ ya. Ada kesempurnaan, ada sempurna, kemudian excellence itu yang selalu dituju terus, nggak pernah ada habisnya kalau excellence itu. Kalau excellent, kalau saya membuat misalkan kopi ini excellent, ya kopi ini excellent, ya seperti ini gitu. Tapi kalau excellence itu, oh ternyata ada kopi lagi yang lebih excellent lagi, membuatnya dengan mocha pot ditambah ini dan sebagainya gitu ya. Nah ini memicu pemikiran lebih lanjut bagi kita ya. Jadi ini yang disebut dengan apa? Kemudian adalah excellence dividend ini ya. Nah, kemudian saya akan coba mohon izin share screen aja biar mudah, biar nggak kemana-mana pembicaraannya. Ya. Jadi ini the excellence dividend, tapi sebenarnya itu sumber daripada segala itu. Kalau kita pikir dividen kan dividen. Pak Elvis, kalau mau dividen yang Pak Elvis, yang terus menerus. Pak Elvis bisa di-mute, mohon. Ya, oke. Terima kasih Pak Elvis. Nah, ini Tom Peters ini bukunya ternyata ada puluhan, banyak sekali. Dan saya baca beberapa buku, termasuk yang pertama tentunya ya, ada Thriving on Chaos, saya suka sekali. The Pursuit of Wow, banyak sekali. Anda browsing aja, banyak sekali ininya dia. Nah, terus kemudian apa dong yang disebut dengan excellence dividend? Ya, jadi sebetulnya tadi Mas Imam sudah mengatakan bahwa ini hasil dari semua upaya kita selalu berupaya terus-menerus menuju excellence itu ya seperti ini. Seperti ininya itu apa? Nah, ini didefinisikan dalam buku ini. Kalau saya rangkum ada banyak hal ini. Jadi perusahaan-perusahaan yang selalu ya commit to excellence itu likely to be survivors, akan selalu menjadi pemenang yang terus-menerus akan menjadi pemenang. Ya, kemudian juga merupakan perusahaan yang sangat enak untuk bekerja dan karyawan-karyawannya itu engage dan selalu mengembangkan diri terus-menerus. Customer-nya itu lebih happy daripada yang tidak terus-menerus melakukan komitmen ini. Nah, tidak hanya itu, ternyata communities pun juga senang dengan perusahaan ini. Nah, ini kayaknya ideal banget ya perusahaan ini ya. Terus yang nggak kalah pentingnya vendors pun juga senang, artinya pembayarannya tepat, kemudian nggak rese dan sebagainya. Ya, jadi intinya excellence dividend itu kalau saya baca 400 sekian halaman ini adalah ujung-ujungnya kalau perusahaan melakukan ini nanti bottom line results-nya itu akan bagus dan bertumbuh kembang. Nah, nanti jelas detailnya akan kita lihat lebih lanjut.
Nah, key takeaways-nya apa buku ini? Jadi buku ini sendiri sebetulnya seperti kamus ya, artinya begini. Kalau saya disuruh buka satu halaman aja, halaman apapun yang saya buka itu pasti ada pembelajaran. Apapun di halaman manapun pasti ada yang menarik. Ya, saya sudah coba ya random. 257, oh tentang customer. Halaman 300 sekian, oh tentang people, gitu ya. Jadi atau kayak ensiklopedi, tapi kita nggak harus bacanya dari awal sampai akhir, nggak harus. Nah ini enak sekali buku ini dibacanya sangat mudah dan banyak sekali capital atau bold fontnya sehingga memudahkan kita untuk mengingat ya. Nah kalau saya kelompokkan itu ada 3. Yang pertama adalah execution strategy, jadi memang mengutamakan pada eksekusi. Kemudian dia juga menekankan step untuk menjadi sukses, tapi yang sukses yang sustaining, yang tidak sekedar one time sukses, tapi terus-menerus sukses. Dan yang ketiga mengenai leadership excellence. Ya, jadi ini akan saya coba pancing diskusinya supaya nanti kita menarik ya diskusinya. Dan janji saya hanya akan membatasi sampai 20 menit saja. Nah, saya buka ini dengan foto saya sendiri pada tanggal 30 Oktober yang lalu, saya memfasilitasi klien sesi di Hilton Bandung. Ya, nah di salah satu pojok itu namanya ada coffee corner dan saya sangat impress dengan, saya lupa namanya, tapi Mas yang bertugas di situ, di mana selalu senyum dan selalu semangat, dan dia selalu menawarkan kopinya dan semuanya itu serba dia kuasai dan selalu mengutamakan kita sebagai tamu di situ. Nah, dia tawarkan apakah mau minum, ada jus, ada kopi. Nah, yang menarik saya adalah kopinya ini yang cold brew. Ini membuat saya ketagihan dan sampai besoknya pun saya hanya ke situ pengen menikmati kopinya lagi, cold brew, jadi di dalam botol. Jadi ini menarik sekali dan saya terkesan. Nah, kenapa saya perlu menampilkan ini? Karena execution is strategy, execution is day to day, execution is the next minute. Artinya kalau kita ngomong excellence itu ya excellence at the time you do it gitu loh. Jadi pada saat Anda bicara, pada saat Anda membuka acara ini, Mbak Ina tadi membuka dengan semangat, itu excellence gitu loh. Jadi sudah semuanya tuh ingin yang lebih baik dan lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan foto ini, coba cara penataan botol-botolnya, buah-buahannya itu sepertinya sempurna semua gitu ya. Jadi sudah in order gitu. Kalau kita lihat lebih detail lagi, tentu hal-hal yang menarik ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Dan rupanya ini merupakan filosofi dari Conrad Hilton, pendirinya ya. Jadi ini luar biasa nih Conrad Hilton ini dalam suatu merayakan 30 tahun dia sudah berkarir di hotel bisnis, di suatu gala dinner gitu, dia ditanya gitu loh. Apa yang paling menarik dari pengalamanmu selama 30 tahun doing the hotel business atau hospitality business? Dia hanya bilang, kita harus ingat bagaimana kita bisa menyelipkan shower atau tirai yang ada di bathtub. Ya, nah, saya juga bingung maksudnya apa. Sampai saya buka-buka segala macam. Intinya, hotel business itu adalah the best business for all of us to learn from. Karena kecil aja ada kesalahan, misalnya tirainya ini salah nih, yang ada di gambar itu adalah keluar. Jadi air yang kita pakai untuk mandi akan membasahi lantai itu. Ya, intinya itu. Tapi yang filosofi yang dia tanamkan oleh Conrad Hilton ini adalah kita jangan sibuk hanya memasarkan hotel ini dari segi lokasinya bagus, dari tempatnya keren dan sebagainya, tapi kita nggak membuat customer itu kembali ke kita. Nah, yang membuat customer itu kembali ke kita adalah our attention to detail. Ya, makanya dia bilang jangan lupa tirainya itu harus masuk ke dalam bathtub. Ya, ini luar biasa sekali dan Anda bisa googling. Ini ternyata quote ini terkenal. The best quote from Hilton itu adalah ternyata yang remeh-temeh kayak gini. Nah, kemudian juga
Ini beberapa contoh lagi. Jadi kalau dari Jack Welch ini dulu dia mengatakan bahwa yang namanya strategi itu sebetulnya straightforward aja kok. Jadi nggak usah neko-neko, ambil aja general direction-nya seperti apa. Yang penting implementasinya gila-gilaan. Ya, jadi sekali lagi ini menekankan pentingnya eksekusi. Nah, di bedah buku kita yang pertama di bulan Agustus tahun lalu, kita tuh dia pakai timer. Halo Ibu Diana. Ya, maaf. Ya, di-mute aja, Bu. Nah, di execution itu adalah the job of the business leader. Nah, ini sudah kita bahas waktu itu. Saya hanya mengingatkan bahwa sebagai business leader, kita bertanggung jawab untuk execution, bukan formulating strategi yang biasanya dikatakan orang seperti itu. Habis itu kita duduk-duduk santai, biar orang lain yang execute. Enggak, kita bertanggung jawab. Leader itu bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi yang terbaik. Nah, ini udah kita bahas di Discipline of Getting Things Done ya waktu bedah buku kita yang pertama. Nah, ini yang menarik yang kedua. Jadi key takeaway yang kedua itu adalah bagaimana supaya kita mencapai sustaining success ya. Pertama, you take care of the people and then the people take care of the service. The service takes care of the customer. The customer takes care of the profit. The profit takes care of the reinvestment. The reinvestment takes care of the reinvention. The reinvention takes care of the future. And at every step, the only measure is excellence. Ya, jadi ini menurut saya ini konsep bisnis yang dahsyat ya. Artinya tugas kita sebagai seorang leader adalah take care of the people. Ya, artinya biarlah people itu nanti yang take care of the service. Jadi kita nggak usah ikut-ikut sampai ke serving customer gitu. Tapi kita make sure bahwa our people itu doing it right. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh Tom Peters di dalam buku ini. And it all starts with you taking care of the people. Jadi memang motor penggeraknya, prime movernya tuh kita, ya, the leader. Sebetulnya nggak. When we talk about the leader, any individu, ya, anyone in the company yang merasa bahwa dia part of the company itu dia harusnya punya leadership yang bisa menggerakkan orang lain take care of the service. Ya, nah ini juga disimpulkan sama dia hard is soft, soft is hard. Maksudnya begini. Hal-hal yang sifatnya strategi, structure, sistem itu soft karena yang namanya sistem, strategi, structure itu masih bisa diakali. Maksudnya gini, strukturnya mungkin rigid, tapi kita karena relationship-nya bagus, kita bisa berjalan tanpa struktur. Ya, tapi ya kalau yang soft, yang namanya style, staff, kemudian shared values itu semuanya tuh soft, itu hard karena kita menjalankan core values itu juga ternyata sangat sulit dan itu perlu waktu untuk menjalankannya. Jadi ini adalah suatu kesimpulan dari 52 tahun karir dia, 36 tahun itu fokus pada beberapa company dengan 2.500 istilahnya seminar ya. Kesimpulannya hanya 6 kata menurut dia. Hard is soft, soft is hard. Ya, jadi ini luar biasa sekali dia punya filosofi. Terakhir, key takeaways-nya adalah mengenai leadership excellence. Dan di sini hanya ada 2 yang dia tekankan. Pertama adalah listening, the bedrock of leadership excellence. Saya senang sekali karena dia uraikan panjang lebar bahwa yang namanya listening ini merupakan suatu fondasi untuk kita memberikan respect ke orang. Ya, jadi artinya listening is the heart of soul and soul of engagement. Jadi kalau kita mau melihat orang tuh engage, kita harus banyak mendengarkan. Ya, mendengarkan employee, mendengarkan customer, mendengarkan vendor gitu ya. Dan itu juga akhirnya akan juga mereinforce juga collaboration, partnership dan sebagainya. Dan yang paling saya suka adalah listening is a developable individual skill. Jadi bisa dikembangkan. Jadi artinya kita harus bisa berlatih listening skills terus-menerus tanpa henti. Ya, jadi ini di awal-awal when we talk about leadership itu adalah listening karena itu fondasi awalnya.
Yang kedua yang ditekankan adalah jangan lupa dengan frontliners atau frontline chief. Maksudnya di sini nih kalau kita di pabrik itu foreman, ya, supervisor, ya. Karena apa? Mereka inilah sebetulnya yang know the business better than us. Ya, kita hanya tahu yang sifatnya big picture-nya, tapi day to day bagaimana serving customer, bagaimana produktivitas karyawan, bagaimana mempertahankan karyawan yang baik, itu justru yang baik itu orang-orang yang di depan, ya, istilahnya frontline chief. Kalau di beberapa perusahaan namanya first line leader, ya. Jadi ini first line leader ini menjadi sangat penting, dan saya sendiri pernah melihat, ya. Jadi dalam pengalaman saya memang ternyata kuncinya yang namanya change agents itu lebih baik orang-orang yang banyak sekali berhubungan dengan pihak luar. Ini sangat-sangat penting. Nah, kemudian apa dong tips-tipsnya? Jadi ini beberapa tips dia ungkapkan. Ada beberapa yang mungkin kita sudah terbiasa, ya. Dulu istilahnya manajemen by wandering around. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan, ya. Tapi yang menarik yang kedua ini, jadi as a leader we have to enjoy leading. Nah, ini seringkali ini kita lupa bahwa kita harus enjoy leading. Leading is not something memberikan komando, tapi lebih kepada how to make an open environment atau open atmosphere for the people to work together. Ya, jadi kita harus enjoy itu. Jadi kalau kita nggak enjoy leading juga percuma. Jadi kita sendiri harus enjoy. Nah, ini juga menarik bagi saya. Ternyata seorang leader itu, kan kita biasanya bangga, ya, leader itu kalau waduh jadwalnya penuh gitu. Menurut dia itu justru salah. Seorang leader itu hanya 50% saja yang dia schedule. 50% lainnya harus unscheduled, termasuk hal-hal untuk memikirkan masa depan, memikirkan spend waktu untuk wandering around, ya. Wandering around kan nggak perlu dijadwalkan, ya. Jadi 50% yang lainnya tuh misalkan, ya, tahu-tahu customer visit tanpa direncanakan gitu. Jadi ini menurut saya suatu hal yang baru. Kemudian do not interrupt. Nah, ini ada suatu survei mengatakan bahwa dokter rata-rata di Amerika itu menginterupsi pasien itu setelah pasien mengungkapkan dalam waktu 18 detik, dia langsung interrupt, bahkan memberikan resep. Kebayangkan, padahal lagi diagnosa, tapi dia udah langsung memberikan resep, ya. Pas 20 menit, tambah sedikit aja, setengah menit, take every meeting seriously. Jadi jangan kita menjadi korban dari setiap meeting, tapi meeting itu harus kita buat meeting excellence lah. Jadi kita jangan menjadi korban dari meeting, tapi kita harus menjadi aktor dari meeting, walaupun kita hanya diundang dalam meeting tersebut, ya. Nah, ini yang beberapa yang bisa saya share, dan key takeaways-nya saya sebutkan, saya ulang lagi. Pertama, eksekusi adalah strategi. Ini sama dengan yang dulu dibahas oleh Mas Imam. Kemudian steps to sustaining success, tadi yang ada 7 step, dan terakhir leadership excellence. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kalau diperlukan untuk diskusi, saya akan dengan senang hati untuk menyampaikan beberapa hal, dan saya kembalikan ke Mas Imam. Mestinya saatnya Mbak Anissa juga untuk memberikan tanggapan atau experience sharing, ya, mengenai hal-hal yang sudah dibahas tadi. Silakan Mas Imam. Oke, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih banyak. Waktunya pas 20 menit dan penjelasannya sangat jelas sekali, ya. Kita dapat menangkap dengan baik penjelasan dari Pak Gatot. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan untuk Ibu Anissa menanggapi tentang buku ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran ya, Pak Gatot, Pak Imam? Jelas. Oke, siap. Jelas. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Gatot, Pak Imam udah diajak ke acara ini. Pertama kali saya join, dan ternyata memang benar-benar banyak ilmu, ya, banyak manfaatnya.
Jadi mungkin sedikit sharing dulu latar belakang saya. Saya Anissa, saya saat ini kerja di Crayon Indonesia, perusahaan IT consulting dan services. Jadi khususnya untuk di software dan cloud. Crayon sendiri di Indonesia ini baru berdiri sekitar 2019 akhir sebelum pandemi. Kantor pusat kami di Norwegia. Jadi dari Eropa sana, dari Norway, mereka buka cabang ke, mereka ada di 36 countries di dunia ya, seluruh dunia. Nah, mereka buka di Indonesia dan saat itu memang saya yang pertama kali lah di sini di Indonesia, first hire. Mungkin itu sedikit background-nya. Tadi sempat Pak Imam ada share latar belakang pendidikannya memang komunikasi sih Pak, nggak nyambung nih gitu. Nah, jadi tapi akhirnya ya ilmu komunikasinya kebawa-bawa juga. Jadi dari pertama kali habis lulus kuliah itu langsung kerja di perusahaan IT. Waktu itu kerja di Microsoft sebagai telesales, telemarketing telesales. Jadi pekerjaan pertama benar-benar udah totally different world sebagai sales di IT. Nah itu pelajarannya memang jadi banyak sekali. Sejak saat itu sampai ke sekarang ini banyak di fokus di sales dan masih seputar IT juga. Tadi menanggapi yang buku Tom Peters ya, The Excellence Dividend ini ya, saya memang cukup ini eye opener juga sih Pak buat saya. Jadi mengenai fokus on execution ya, kalau saya lihat itu selama ini kan kita banyak dengar strategi gitu ya, bikin bisnis plan, bikin plan, itu nggak ada yang salah sih dengan itu. Tapi memang buku ini semacam saya kayak dapat konfirmasi gitu bahwa memang oh iya harus fokus on eksekusi gitu. Jadi saya sendiri karena bukan latar belakang sekolahnya sekolah komunikasi, nggak pernah sekolah bisnis. Sekarang aja nih baru akhirnya sekolah lagi S2 ambil strategic management di Prasetya Mulia, baru mulai. Jadi ini memang benar-benar karena saya nggak punya latar belakang bisnis, manajemen sama sekali. Jadi seumur-umur memang fokus saya eksekusi gitu. Nah, kebetulan karena fokus saya eksekusi dan banyak ketemu orang yang biasanya orang yang di bidang marketing atau yang memang belajar manajemen, dia bagus sekali bikin strategi, dari mulai bikin bisnis plan, bikin strategi. Saya sampai kagum-kagum ini gimana sih bikin kok bisa bagus begini, saya tuh nggak bakat bikin begitu. Tapi kalau eksekusi emang bisa gila-gilaan gitu, dan itu dulu nggak ada teorinya gitu Pak. Jadi memang buku ini kayak oh jadi nggak salah ya saya gitu, agak gitu sih kalau pas udah baca gitu ya, jadi kayak oh berarti nggak salah yang saya kerjain ya gitu, emang harus fokus eksekusi kali. Saya baca-baca bukunya tahun 2018, jadi di berapa nih berarti 3 tahun yang lalu juga udah kayak gitu kali ternyata gitu, nggak baru sekarang. Jadi agak kayak gitu sih pas saya baca, wih eksekusi bener banget nih gitu. Nah tadi juga yang Pak Gatot bilang mengenai excellent dan excellence gitu, itu juga membutuhkan saya baca lagi arti excellent dan excellence memang dua hal yang berbeda. Selama ini mungkin termasuk saya ya, selama ini juga salah-salah juga tuh pakai kata excellence kadang-kadang dianggap sama aja. Ternyata totally berbeda. Excellent itu pakai excellent yang pakai T tuh kayak oh ya bagus sekali gitu kan. Kalau saya gambarinnya itu kayak output gitu, hasil. Tapi kalau excellence itu yang pakai NCE belakangnya ini tuh lebih ke bicara kualitas, mutu, keunggulan, high quality, kayak living the presence, gimana setiap hari tuh kita bisa making improvements. Mungkin itu sih, itu dulu kali Pak Gatot dari saya. Terima kasih Mbak Anissa. Mungkin ada tanggapan? Ini Ibu siapa? Barangkali ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Saya boleh deh. Resen. Wah. Silakan. Kok nge-lag ini yang di pulau. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Gatot, Bu Anissa. Saya langsung ke Bu Anissa deh. Mungkin tadi execution itu ternyata semacam dengan adanya buku ini berarti terkonfirmasi. Nah mungkin boleh sharing Bu Anissa atau Mbak Anissa di kasus-kasus seperti apa yang ternyata eksekusi itu jadi lebih
jreng daripada sekedar strategi aja gitu. Mungkin bisa sharing-sharing dikit gitu. Kondisi-kondisi tertentu apa gitu yang akhirnya dengan adanya teori ini, oh iya, nah gitu. Mungkin bisa sharing gitu aja. Terima kasih Pak Adi. Jadi memang kalau saya mungkin ambil gambarannya kalau pas di project ya. Jadi misalnya karena saya ini kan IT consulting untuk services cloud, banyak kan customer kita itu mereka misalkan IT secara infrastrukturnya mereka pakai istilahnya on-premise lah, punya data center sendiri, dia lagi mau pindahin ke cloud ya. Sekarang kan kalau kita bicara infrastruktur di cloud, kira-kira gitu ya, mereka mau pindahin. Kita kan banyak baca teori mengenai cloud lah gitu, infrastruktur di on-prem begini, kemudian kalau pindah ke cloud advantage-nya, keuntungannya begini-begini gitu. Jadi kita banyak fokuskan di situ gitu. Oh nanti begini caranya, ini bagus buat dia begini. Ketika kita ngobrol sama mereka, tahu-tahu bukan itu gitu loh. Jadi kita udah prepare, katakan yang kita prepare nih karena ini secara teorinya begini, itu mungkin ternyata kalau diklasifikasi itu udah ada di kelompok 4 gitu. Bukan di kalau step 1, 2, 3, 4 ternyata yang karena kita hari-harinya di sini kan kita baca, taunya yang kita baca ini ternyata secara realita di lapangan belum nyampe ke situ. Jadi ini kita ngomongin, kita udah bicara, udah planning, oh ntar gini, level udah di level 4 ternyata. Begitu sampai ke customer, setelah kita denger bener-bener apa sih kebutuhan dia, terus kesulitan dia, itu yang tadi kan kayak yang dibilang mengenai listening itu ya. Jadi memang itu challenge-nya jadi sales kayak saya tuh kan susah listen gitu. Jadi itu pelajaran yang harus selalu ditempelin di otak, even mungkin kita taruh di depan layar kita, kayak pause, listen gitu. Kalau enggak kita pengen ngomong terus gitu, bawaannya kan kalau sales gitu ya. Jadi itu harus kayak stay consciously setiap saat nanya. Jadi saya biasanya dengan banyak nanya supaya orang jadi cerita gitu. Itu yang bisa jadi membuat saya supaya diem dikit deh gitu biar orang yang cerita. Nah, balik setelah dengar cerita dia, kesulitan dia, ternyata kita gambarin kalau secara klasifikasi mungkin dia masih ada di grup 1, di level 1. Ya nggak usah kita ngomong panjang lebar gitu, secara kita lihat di realita di lapangan, oh levelnya masih level 1, jadi kita ikutin journey mereka. Nah itu yang tadi kayak fokus on listening, kemudian eksekusi di lapangan itu antara yang kita udah plan dengan eksekusi kan akhirnya yang lebih bunyi yang eksekusi. Namanya orang kalau lagi susah kan kalau dibantu itu yang diingat gitu kan. Jadi itu yang nempel biasanya. Nah udah kita fokus di situ. Oh dia kesulitannya di sini dulu deh. Gitu. Itu sih sebenarnya itu banyak sekali kita temui. Jadi karena kalau di kami ya karena saya kan baru mulai ini ya itu ya sekitar kurang lebih 2 tahun lalu. Pada saat kita masuk ke Indonesia 2019 itu pemain kan banyak sekali di sini ya. Jadi istilahnya kompetitor lah kalau misalnya cerita IT, services, consulting mungkin wah banyak banget lah. Apalagi memang lagi eranya teknologi. Nah jadi kalau kita bicara kompetitor akhirnya nggak kehitung. Makanya dari kami ini biasanya di kantor nih kita nggak fokus lagi ngomongin kompetitor. Yang kita fokus customer aja, customer excellence. Jadi kita udah lempeng aja kacamata kuda, pokoknya fokus kita kalau kita ada usaha yang bisa kita lakukan 200% itu hanya customer. Dari situ kita akan mengulik, kita akhirnya tahu kesulitan dia apa, eksekusi yang mesti kita lakuin apa, kita ngomong ngawang-ngawang taunya yang dia butuhin apa. Itu kan bicara eksekusi di lapangan. Karena kita fokus ke situ, customer kegeser jadinya kompetitor kegeser sendiri dengan sendirinya. Jadi kalau buat kami istilah apa ya, disruptive gitu, itu bukan sesuatu yang direncanakan, nggak disengajakan. Jadi dengan kita fokus ke depan, fokus hanya ke customer, akhirnya kegeser. Nah ketika kegeser mulai banyak nih kompetitor kami yang mulai bersuara deh gitu. Jadi mulai misalnya kita dibilang begana, begini, begitu. Nah buat saya, wah kalau misalnya ada sesuatu yang mulai merasa feel threatened gitu, oh berarti mungkin kita melakukan sesuatu yang benar nih gitu. Selama yang komplain atau yang merasa threatened bukan customer, buat kami nggak isu lah. Kalau customer baru kita dengerin memang ada isu apa, komplain apa. Tapi selama bukan itu, wah berarti secara nggak sengaja tanpa kita sadari kita melakukan disruption itu. Nah itu sih.
Jadi kalau bahasanya dia excellence, saya dulu bilangnya quality karena nggak pernah tahu istilah excellence itu gitu. Setelah baca buku ini baru ini ya ada ternyata ya istilah-istilah ini. Kita bilangnya fokus ke quality karena kan jualan servis ya. Kalau jualan servis kan hanya kualitas yang diukur. Nah, ukuran kualitas itu kan nggak ada ukurannya ya 1 sampai 10 gitu kan, itu satisfaction, balik lagi satisfaction si customer, jadi nggak ada ukurannya ya customer satisfied nggak, customer komplain nggak, oh nggak komplain dia berarti satisfied gitu kan, dan dia masih pakai kita gitu. Mungkin itu sih Pak Adi. Ya, terima kasih. Berarti tadi yang Diano execution di sini artinya bahwa kalau strategi itu mungkin berpijak pada asumsi, tapi ketika execution berpijak pada reality setelah listening tadi gitu ya. Kira-kira Betul. Kalau mungkin secara high level, secara perusahaan pengen bertumbuh sekian persen, sekian X gitu. Kalau kita kan sebutnya kayak startup lah, walaupun ini bukan saya yang funding ya gitu, tapi kan ini kan kita bawa bisnis baru ke Indonesia. Jadi kan pertumbuhan tuh yang diharapkan bukan 10-20%, tapi kan 3X, 5X gitu ya kalau di awal-awal tahun pertama ya. Jadi ya alhamdulillah sih memang Pak Adi, jadi di awal tahun itu kita waktu itu pertama saya masuk baru sendiri, kemudian sekian bulan kemudian tambah 1 orang, kita berdua tuh ngejalanin selama setahun itu benar-benar kita fokus ke customer, pokoknya setiap kali kita mau ke customer kita harus dapat gitu, kita harus menang karena kita tahu kapasitinya cuma sedikit, jadi kita harus fokus ke kualitas supaya kita nggak wasting time, nggak wasting effort juga. Jadi kita habis-habisan akhirnya. Nah, kurang lebih misalnya dari 10 customer yang kita approach, 8-nya atau 9-nya kita alhamdulillah dapetin. Jadi selama setahun itu portfolio kami ada sekitar 30-40 customer. Waktu itu kita cuma berdua. Dengan bisnis size lumayan lah, sekitar beberapa juta $. Akhirnya everybody happy. Sekarang kita ber-11. Gitu sih Pak Adi. Terima kasih ke Pak Imam. Untuk Pak Gatot mungkin mau menambahkan. Oke, terima kasih banyak. Saya tambahkan, saya komen sedikit. Jadi yang saya tadi pahami dari Pak Gatot itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu strategi eksekusi. Tadi Mbak Anissa sudah menjelaskan tentang eksekusi itu emang harus gila-gilaan ya. Kemudian yang kedua itu leadership excellent dengan menggunakan listening. Dan ada 2 sih, yang satu lagi itu kita take care the frontline chief. Nah ini bagaimana dengan di Crayon sendiri menangani frontline chief ini. Kemudian yang satu lagi adalah step to sustaining success. Jadi pertama itu menggunakan rumus take care of the people, kemudian people take care of the customer, customer will create profit, profit will make investment, and reinvestment, and reinvention and future. Nah ini bagaimana dengan pengalaman Mbak Anissa ini tentang yang step to sustaining success ini, Mbak? Ya, thank you, Imam. Jadi memang take care of the people nih, kalau buat saya kita nih cuma bisa berusaha sebenarnya ya gitu, karena yang bisa menilai mereka happy nggak happy kan orang-orang lain gitu ya, bukan dari kami gitu. Nah jadi memang di secara perusahaan sendiri, Crayon sendiri kebetulan memang dia mengusung tema people first gitu, baik untuk internal, kalau untuk customer dia adalah customer first. Jadi emang tagline itu yang akhirnya kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Nah, terus tadi yang Pak Gatot cerita 50% schedule itu ya Pak ya di Tom Peters gitu kan, dia bilang kayak terschedule tuh 50%, misalnya mestinya unscheduled. Itu saya mirip-mirip begitu, tapi nggak maksudnya begitu Pak. Jadi moga-moga sih itu rada benar. Saya malah berasa bersalah sih kemarin-kemarin, kok saya nggak sibuk ya gitu. Jadi tapi jadi ada teori begitu ya, ya udah deh coba deh kita ikutin, mungkin bener ya kayak gini kali. Jadi memang balik kalau di IT itu kan karena kita WFH, WFO tuh sebenarnya istilah kita sebutnya dulu work from anywhere gitu Pak. Karena kalau work from home tuh kayaknya bersalah gitu ya, merasa bersalah kayak di rumah gitu kan. Jadi dulu kita kalau di IT itu kita suka bilang work from anywhere deh, pokoknya terserah mau kerja di mana aja. Jadi kalau di dunia IT kan sebelum pandemi pun udah biasa dengan work from anywhere gitu. Nah sekarang ini lebih kepada kayak kebetulan ditunjang sekitar juga melakukan hal yang sama, jadi kita lebih santai lagi gitu untuk menjalankan kerja gitu. Nah,
Untuk hal itu balik juga cerita ke pandemi tadi, taking care of people. Jadi memang empati gitu ya, social responsibility itu jadi mesti naik gitu kalau di kita ya gitu. Artinya kita mesti lebih apa ya, peka sama sekitar. Kalau lagi meeting ada suara bayi nangis, anak lu tuh itu udah deh sana, udah dulu, ntar kita lanjutin lagi. Adalah begitu kadang-kadang kan gimana ya Pak, maksudnya walaupun kita udah berusaha gitu, kadang-kadang ada beberapa teman-teman juga masih suka nggak enak, nanti begitu anaknya nangis dia mute. Padahal kan kita manusia ya, semuanya nggak apa-apa juga gitu. Anak saya juga kadang-kadang teriak-teriak di belakang, ya udahlah gitu, that's life gitu. Akhirnya kita empati itu nggak bisa diomongin sih Pak. Jadi memang itu harus ditunjukkan gitu. Artinya ketika anak saya nangis, saya coba nggak unmute, atau anak saya teriak-teriak, saya coba untuk tidak mute. Kayak itu biasa, supaya dia juga ada perasaan biasa. Sama seperti kayak misalnya ini sih, kita buka kamera, nanti orang kan jadi pressure tuh kayak harus buka kamera juga gitu. Padahal nggak harus gitu. Jadi artinya hal-hal gitulah kita coba tunjukkan dari sikap sehari-hari sih. Nah, terus tadi yang 50-50 itu kadang-kadang orang tanya sekarang WFA, WFH atau WFO. Kami nggak melakukan kayak declare secara resmi, oke, starting today WFH atau WFO, WFH-nya masih itu ya, masih berapa, 50% ya untuk karyawan ya? Di kami sih nggak ada sih Pak, jadi bebas. Kami memang apa ya, orang sebutnya ada yang bilang hybrid, pokoknya terserah aja deh gitu. Mau di rumah, di kantor, mana nyamannya dia. Gimana? Kalau di kami nggak ada WFH atau WFO Pak, jadi memang bebas, bisa di rumah, bisa di kantor, nggak apa-apa. Oh, ada di Bandung. Gimana Pak? Oh, tapi ke Jakarta. Maaf nih, di mute. Bukan ya? Oke. Maaf nih, tadi salah. Nggak apa-apa Pak. Iya, jadi kayaknya enak banget ya kerja di Krayon nih. Jadi sesuai dengan buku tadi. Jadi karyawan seneng, customer seneng, terus customer happy, reliable dan sebagainya ya. Silahkan ada komen dari yang lain. Mungkin Pak Budi nih, biasanya Pak Profesor Budi yang ingin komen. Silakan Pak. Kan listening dulu katanya, harus listening. Jadi saya listening dulu ini tadi. tapi kalau boleh ya. Jadi sebetulnya gini. Saya lagi biasa sama Mas Gatot sama oret-oretannya, tapi saya oretannya beda. Saya tuh masih bingung dengan kata dividennya. Dividennya itu maksudnya apa? Hasil akhirnya gitu, atau apa sih dalam buku ini, kenapa kok ada dividen gitu ya? Dividen itu kan kayak apa gitu. Maksudnya apa tuh ya Mas Gatot itu? Oke. Wah, ini pertanyaannya selalu filosofis nih Pak Prof ini ya. Tadinya saya waktu beli buku ini juga saya nggak peduli dengan istilah dividen, tapi yang saya pegang kata-kata excellence. Jadi saya mikirnya begini, tadi seperti yang slide pertama itu dikatakan bahwa yang namanya dividen itu hasil akhir kan. Artinya kalau kita public listed company itu kan ada istilahnya dividen payout ratio gitu. Apakah 40% dibagikan ke masing-masing pemegang saham gitu ya. Nah, ini semacam itu kalau saya tangkap dari penjelasan yang ada di dalam buku ini, walaupun dia tidak spesifik mengatakan itu. Artinya kalau sebuah perusahaan itu sangat committed untuk excellence terus-menerus, ujung-ujungnya itu adalah suatu bottom line result. Ya itu intinya itu, makanya dividen itu di belakang gitu. Jadi dividen itu semacam bukan hasil, jadi outcome jadinya, artinya ya by product lah gitu loh. Kalau lu ngerjainnya dengan benar, prosesnya benar, ya hasilnya akan bagus gitu loh. Itu sih kalau saya tangkap. Oke. Nah, satu lagi nih ya soal excellence itu saya itu mungkin termasuk orang yang sering kesel kalau orang melakukan sesuatu itu tidak excellent, tidak sepenuh hati. Maksudnya dalam excellence itu yang tidak ini ya, jadi ogah-ogahan lah gitu ya. Bahwa excellence-nya dia mungkin 70% dari excellence-nya orang lain ya mungkin beda lagi ya. Tapi saya pikir bagi saya itu jangan cut corners lah ya, never cut corners, never gitu. Jadi selalu mengerjakan sesuatu itu harus yang terbaik, harus, nggak bisa enggak gitu, all out gitu. Jadi kayak
Bahkan untuk kayak gini aja saya all out gitu, nonton gini aja tuh all out gitu ya kan ya. Karena percuma juga kalau setengah-setengah gitu. Jadi yang saya selalu excellence. Ini sama nih, tadi saya baru main futsal, beres main futsal. Saya main futsal tuh nggak jago, nggak apa gitu. Tapi saya selalu ini yang terbaiknya harus dilakukan yang terbaik. Jadi saya paling kesel kalau ada orang yang ogah-ogahan gitu. Hey, kalau ogah-ogahan lebih baik di luar, nggak usah ikut main gitu ya. Bukan maksudnya seru-seru bukan ya, tapi maksudnya kita melakukan itu dengan excellent gitu ya. Sepenuh hati lah, sepenuh hati. Saya juga ingat juga waktu ini juga ceritanya si Steve Jobs juga ya. Dia waktu kecil tuh kan disuruh ngecat sama bapaknya, suruh ngecat pagar. Ya cat pagar kan, pagar dari luar aja dicat. Terus dalamnya sama dia nggak dicat. Sama bapaknya dipanggil, ini dalamnya kenapa nggak dicat? Kan yang dilihat orang yang di luarnya aja. Tapi kata bapaknya, kan tapi kamu juga tahu dalamnya nggak dicat. Jadi kan tapi kamu tahu juga kan? Oh iya ya. Oke, jadi dalamnya tuh biarpun tidak dilihat orang, dia cat juga. Jadi itu yang disebut excellence, bahwa orang lain nggak perlu tahu, itu memang nggak akan tahu, tapi itu tetap dikerjakan dalamnya. Ya itu yang saya lihat. Nah bukan kayak saya takutnya jadi OCD gitu ya, jadi tapi enggak gitu. Tapi saya melihat memang excellence itu satu kunci yang penting. Saya dari yang dua tadi leadership saya paham gitu ya. Yang saya masih belum tahu yang frontliner tadi masih maksudnya saya tahu tapi nggak ngeh di hati ini, saya belum bisa terima gitu ya. Maksudnya oke. Itu kayak orang bilang berbaik hatilah sesama orang, iyalah, atau saya ingin berbakti kepada orang tua lah, ya nggak akan salah gitu, pasti benar lah ya. Nggak ada orang yang pengen jahat ke orang tuanya, itu bodoh aja gitu. Malin kundang aja itu kali ya. Enggak, tapi tadi yang saya masih belum tahu yang frontliner, tapi itu nanti ya. Nah, saya balik lagi kepada excellence gitu. Emangnya ada orang yang nggak excellence ya? Saya nggak tahu ya. Jadi saya tanya ke teman-teman ini, memang teman-teman itu nggak excellence ya? Sorry kalau ngeplak. Kalau saya memang harus excellent ya. Gimana? Jadi kalau misal contoh paling gampang lah, saya buat toko musik digital. Kepaksa supaya toko musik digital, saya main musik, saya ketemu orang itu karena terpaksa tadi ya. All out gitu, terjunnya gitu. Kalau saya mama ini bedah buku, ya terpaksa saya ngikutin juga gitu. All out juga. Kalau enggak ya don't waste your time gitu. Don't waste, karena apa ya? Usia kita nggak. Saya tuh selalu dikasih tahu sama teman saya, lu don't waste your usia kita nggak bisa dimundurin, jadi do it always excellent, karena usia kita nggak bisa dimundurin, nanti nyesel gitu. Ya udah gitu. Itu Mas Gatot, Mbak Anissa kalau dari excellence. Nanti yang lain-lainnya saya komentarin juga, tapi itu dulu gitu. Hanya komentar saya tadi satu, saya masih belum ke hati itu yang tadi ya, frontliner. Tapi oke lah ya, kan nggak harus sepakat dengan Tom Peters juga kan ya. Karena masih bodoh aja nih. Baik, saya kembali lagi menyimak dulu. Oke. Mbak Anissa silakan tanggapin dulu. Bagian yang mana nih yang terserah Mbak. Pusing kan menanggapinnya kan ya tuh, karena ini convoluted di kepala saya ini. Jadi memang kalau sebenarnya sih saya juga mirip-mirip begitu sih Pak Budi, maksudnya kadang-kadang apa yang ada di otak sama yang mau diomongin nih udah rame gitu ya di sini gitu, tapi berusaha untuk juga nggak terjebak ke overthinking. Itu juga ada cerita tersendiri lah cerita itu gitu. Tapi terlepas dari itu, kalau saya lihatnya tadi kayak misalnya mungkin yang saya tanggapin yang emang ada yang nggak excellence gitu ya. Jadi ini kan kalau buat saya tuh excellence itu kan nggak ada, kita kan nggak tahu limit ya. Artinya kan definisi all out apa deh, ukurannya apa gitu kan nggak ada. Kayak kita namanya kalau kita bicara kayak rubber band lah, kayak karet gelang bisa aja di stretch, kita nggak tahu ujungnya sampai mana. Tapi yang tahu itu adalah kalau saya tuh lebih ke ngukur diri sendiri aja. Kalau kita kemarin lakukannya begini, dan kita making improvement lah besoknya. Kira-kira gitulah. Jadi the way what we do gitu every day itu adalah improvement dari hari sebelumnya. Improvement kadang mungkin hari ini kita lakukan 1 jadi 2, atau juga misalkan kita tadi lakukan 1 tapi kita merasa nggak bagus, besoknya lebih bagus lah gitu. Jadi artinya selalu making improvement. Buat saya sih mungkin lebih ke situ. Selama di tim kami juga melihat ada keinginan untuk making self improvement. Jadi kita hanya compete dengan diri kita sendiri. Besoknya kita coba lebih baik lagi ke customer. Hari ini kita agak slow rest gitu ya. Kadang-kadang kan customer kan maunya fast response gitu. Dia nanya langsung jawab. Ntar kalau jawabnya 2 jam kemudian sih udah males lah, sebel. Kadang-kadang dia pengen fast respon. Kalau hari ini mungkin kita jawabnya lama, besok cepetan deh kita jawabnya. Kira-kira sih gitu mungkin kalau tanggapan dari saya Pak Budi. Jadi
Di customer juga beberapa kita ada menang project tuh banyak yang karena kita tuh fast response. Jadi tuh hal-hal yang dulu saya nggak pernah lihat gitu bahwa itu jadi tolak ukur gitu loh. Jadi artinya mungkin di dunia services hal-hal seperti itu lama-lama jadi ukuran ya, jadi standar ukuran yang harus dimilikin. Dia fast response nih, soalnya Crayon nih timnya fast response, atau misalnya dia nilai kita dari kita tuh kasih informasi cukup komplit, kita kasih opsi, jadi nggak akan maksain A, B, C gitu. Hal seperti itu sih mungkin itu ukuran untuk lebih bahwa kita nih melakukannya dengan excellence gitu. Itu sih Pak Budi. Ya. Oke, kalau dari saya ya ini terima kasih nih Pak Budi. Saya rasa nih intriguing banget ya, karena menurut saya juga Pak Budi ini sudah bertanya dan sekaligus memberikan jawaban gitu, karena secara langsung mengatakan bahwa tidak setengah-setengah setuju. Ya, tidak setengah-setengah itu ya udah excellence itu sendiri gitu, karena kalau kita setengah-setengah ya kayak misalkan rapat multitasking gitu sampai 3 atau 4 laptop gitu dibuka rame-rame, akhirnya nggak ada satupun yang dapat gitu, karena semuanya dipanggil sini, dipanggil sana, terus nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi menurut saya itulah jawaban tadi yang dikatakan Pak Budi itu udah tepat sekali. Nah, kalau melihat contohnya Mbak Anissa tadi, saya bisa membayangkan ya, orang pertama di Crayon, kemudian di tahun pertama itu hanya ada 2 orang, bisa mendapatkan 30 sampai 40 customer portfolio. Menurut saya itu luar biasa, benar, luar biasa. Jangankan jualan cloud ya, saya mungkin jualan sandal atau sepatu, jangan-jangan setahun juga nggak bisa segitu gitu. Jadi saya bisa membayangkan that's excellence gitu. Maksudnya it's not the 40 atau the 30 customers, tapi the effort yang dilakukan oleh Mbak Anissa dan timnya itu hanya berdua dalam 1 tahun bisa grab 30-40 customers, itu menurut saya sudah luar biasa. Saya nggak perlu tanya lagi how did you do it, karena pasti excellence gitu. Jadi terus-terus committed to excellence itu dilakukan gitu. Jadi menurut saya ini pembelajaran yang sangat bagus sekali. Nah, kemudian yang tadi dikatakan juga oleh Pak Budi mengenai frontliners gitu. Jadi gini sih Pak, jadi saya juga sempat sempat mempertanyakan Tom Peters gitu. Kenapa dalam hal leadership excellence dia hanya menekankan pada 2 hal itu. Sementara di umum ya kita sudah sering banget menerima ya namanya pembelajaran leadership itu, seorang leader harus give direction bla 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 gitu ya, harus strategic orientation. Kok ini tahu-tahu listening sama frontline chief gitu. Nah, jadi begini, kalau yang disebut frontline chief ini adalah, bayangkan kita bank ya, bank itu ada customer relationship officer itu yang di depan, yang di meja-meja itu, dan mereka itu bisa dibilang frontliners-nya, mereka yang langsung berhubungan dengan customer. Ya. Kemudian yang disebut dengan frontliner chief itu adalah bosnya mereka. Katakanlah mereka berempat atau berlima punya bos ya. Kalau di pabrik foreman biasanya gitu, kalau di perbankan mungkin supervisor lah gitu, atau asisten manajer gitu ya. Nah, kenapa ditekankan oleh Tom Peters itu penting? Karena sesuai dengan step yang pertama itu, yaitu you take care of the people. Artinya gini, tugas dari frontline chief itu adalah take care of the 5 people yang serving the customer. Karena apa? Karena dia nggak serve the customer. Tapi dia harus make sure bahwa people-nya itu benar-benar merasa nyaman bekerja sama dia. Contohnya kalau misalkan tadi work from anywhere-nya Crayon yang Mbak Anissa mengatakan, kalau anakmu sakit, itu tuh anak lu tuh sakit, bukan sakit, nangis. You take care dulu lah, masalah pekerjaan nanti aja gitu. Nah itu sudah merupakan suatu hal yang menurut saya merupakan take care of the people. Ya, tadi Mbak Anissa menekankan bahwa yang namanya empati itu tidak diomongin, tapi ditunjukkan. Nah, that's a good example. Jadi caranya berempati tadi Mbak Anissa adalah ketika timnya anaknya ada yang nangis, lu beresin dulu anak lu gitu. Nggak apa-apa, ini meetingnya
aku ngomongin yang lain dengan yang lain gitu. That's good gitu loh. Saya senang sekali, makanya saya catat. Ya, jadi kata-katanya Mbak Anissa tadi nggak bisa diomongin, harus ditunjukkan. Itu saya setuju banget. That's about empati. Itu adalah about action, not about feeling. Kalau cuma feeling, aduh, kasihan ya orang-orang tuh banyak kelaparan. Itu hanya simpati, bukan empati. Empati itu you do it gitu loh. Lu ngasih makanan ke orang, lu ngasih sedekah gitu. Nah itu empati beneran gitu. Termasuk take care anaknya, anak buah gitu yang sedang nangis gitu. Nah, ini mudah-mudahan menjawab Pak Budi, karena memang dalam pengalaman saya itu kita waktu membangun change agent itu memang kita pegang banget itu yang namanya supervisor dari frontliners itu. Ya, kebetulan saya dulu pernah di perbankan ya, itu kita punya yang namanya proses improvement, kita sebut namanya problem free account opening. Karena ternyata customer itu banyak bermasalah pada waktu membuka account. Ditanyain ini, tanyain itu, tanyain itu. Akhirnya customer kesel kan. Ya, cuman mau buka ini mesti know your customer, bla 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 gitu. Lama banget. Nah, kita melakukan business process improvement di situ. Fokusnya ke siapa? Frontliner sama seniornya atau supervisornya. Kira-kira itu aja sedikit gambaran, dan contohnya tadi sudah ditunjukkan oleh Mbak Anissa, menurut saya bagus sekali sih. Gitu Pak Imam atau Pak Budi? Saya mau ini ya, counter example juga yang terakhir itu ya, yang terakhir itu contoh yang saya suka nggak suka itu, saya sering lihat-lihat ya, saya selalu nanya ke teman saya, how do you like working for Elon Musk, atau how do you like working for Steve Jobs or somebody gitu ya, teman saya di sana gitu. Saya bisa ngelihat contoh yang paling ini tuh adalah kayak Steve Jobs. Steve Jobs itu orang yang menyebalkan kalau di bawah ini. Orang-orang teman-teman saya itu nggak pada suka kerja di Steve Jobs. Jadi dia tidak take care of people menurut saya gitu ya. Tapi dia create product. Nah itu yang saya sekarang bingung. Di satu sisi memang dia bad manager, menurut saya bad manager. Nobody wants to work from him gitu ya. Dari kalau ngelihat cara pola manajernya, visionnya great, tapi orang itu nyebelin secara personal ya, individunya itu nyebelin. Dan saya bisa mengambil contoh beberapa lagi yang kayak gitu juga. Shockley yang menemukan transistor, dia membuat perusahaan itu juga karakternya jelek, sampai orang-orangnya keluar buat perusahaan Fairchild dulu, nanti jadi Intel segala macam, itu kadang-kadang bad manager, tapi dia create great products. Nah, saya juga kadang-kadang saya harus jadi bad manager ya untuk create products. Jadi saya mellow dengan anak buah saya itu terlalu mellow, kayaknya kurang garang gitu ya. Jadi itu I should not take good care of my troops. They have a deadline, they should finish the deadline atau apalah gitu ya. Lu nggak usah kurang nih, deadline-nya belum ini, lu 3 hari nangkring di kantor ya, kayak gitu ya, something like that. Nggak tahu ya, ini nggak harus dijawab loh, tapi ini saya menunjukkan bahwa saya punya counter examples juga yang saya nggak ngerti itu sampai sekarang ya, masih belum bisa mencerna karena they're not good gitu, tapi produknya kok bagus ya, gitu ya, yang di kepala saya ini masih berkecamuk gitu kira-kira. Gitu Mas Gatot. Biasanya bisa menjawab itu Pak Bambang Pramujo tuh. Nah itu dia tuh, mana Pak Bambang? saya mau belajar juga soalnya. Saya dilempari seperti. Baik, saya mohon izin, saya mungkin juga nggak menjawab Pak, kalau menjawab terlalu gegabah. Mosok menjawab profesor kan nggak mungkin lah. Ya. Ini memang menarik ya, sampai sebelum ke sana nanti saya sampaikan beberapa yang mengganjal saya, mungkin setelah saya nanti Pak Gatot kita diskusi. Pertama kali yang shocking to me itu adalah leader itu 50% unscheduled. Itu kalau saya menggunakan istilah Pak Gatot belum jelek saya. Belum. Apa maksudnya gitu ya? Karena selama ini bahwa semua itu harus well planned. Fail to plan sama dengan plan to fail. Jadi well planned, semua terencana, ada rencananya dirubah menjadi satu strategi dan kemudian dieksekusi. Ya, kalau execution is strategic dalam bentuk itu suatu tata bahasa itu bisa dipahami. Sebenarnya sama aja, bukan berarti execution without strategic mungkin. Tetapi execution as strategic, saya mungkin bisa menelan dan memahami. Artinya tetap ada. Bukan itu. Karena misalnya MU aja pertandingan perlu coach, perlu strategi, bertanding,
kalah. Gitu. Sebelum dia turun ke lapangan, dia sudah menyusun kan, mau pakai 4 back, mau 5 back, mau satu penyerang atau double penyerang. Dia sudah datangkan orang-orangnya, resources-nya, sumber dayanya, Ronaldo, susun strategi, eksekusi, kalah. Refining strategi, eksekusi lagi. Refining strategi, eksekusi lagi. Itu adalah pola yang saya pahami selama ini berjalan. Jadi demikian, ini mungkin mohon penjelasan nanti yang execution strategic itu maksudnya tetap ada strategic atau execution without strategic. Saya tidak paham. Terus yang 50% tadi memang agak mengganggu saya karena bukankah kita harus well plan gitu ya. Bahwa di dalam buku buku-buku yang lain ya Pak, itu disebutkan bahwa kita membuat schedule gitu ya. Dari sebelum kita mulai besok hari ini kita membuat besok pagi kita mau ngapain aja. Dari jam sekian ya. Karena kita tidak boleh wasting time, kita tidak boleh bengong-bengong. Bahwa mungkin ada something yang saya tidak ingin kita lakukan, tetapi tetap kita schedulekan. Ya, oke, jam 2 sampai jam 5 saya akan meeting klien. Kliennya siap ya, mungkin saya belum fix. Tapi bukankah saya jam 3 sampai jam 5 saya sudah alokasikan meeting klien? Walaupun kliennya belum jelas. Saya tidak akan meeting klien jam 8 pagi karena jam 8 pagi saya sudah ada jadwal rapat. Nah, ini yang jelas gitu. Terus kemudian ya tadi yang Pak Prof Budi ya, itu Steve Jobs yang seperti itu kok orang masih bekerja sama dia dan produknya laku. Kalau kita lihat dari sudut value proposition Pak, ada 3 value proposition itu ya. Pertama tadi product leadership. Orang membeli produk karena produk itu memiliki keunggulan. Contohnya HP ya. HP itu harganya 15 juta, 20 juta juga. Walaupun yang kita pakai itu hanya 30% dari kapasitas, kita beli. Ya. Padahal itu HPP-nya mungkin cuma 20%. Cuma 30%. Dijualnya begitu mahal. Yang kedua adalah customer intimacy. Ya, dia menjual produknya atau jasanya berdasarkan customer intimacy. Jadi sangat pribadi begitu. Contohnya di toko-toko butik gitu ya. Satu baju dijual 15 juta. Tapi baju itu dibuat satu-satunya, nggak ada lagi yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ini menggunakan kata-katanya Pak Gatot, operational excellence. Ya. Operational excellence atau yang lebih dikenal dengan OPEC. Yang menurut hemat saya, operational excellence itu sama dengan cost leadership. Jadi kata kuncinya adalah cost. Produk massal. Bagaimana menekan cost. Ya. Nah, barangkali tipe-tipe perusahaan yang mewakili 3 tipe value proposition dalam menangani orangnya mungkin berbeda. Saya katakan mungkin, Pak. Saya sebenarnya tidak berani terlalu yakin bahwa kenapa sih orang masih mau bekerja sama Google, sama Amazon, sama Steve Jobs itu yang ya cerita-cerita seperti Pak Prof tadi kan mereka diminta bekerja keras dan sebagainya. Tetapi dia mau bekerja keras seperti itu ya, walaupun dia diperlukan dalam quote unquote itu tidak nyaman. Tapi pertanyaan saya, tidak nyaman bagi siapa? Bagi kita yang melihatnya, apa dia yang menjalaninya? Karena bisa saja ia ingin sesuatu yang tidak nyaman itu, di balik itu ada sesuatu. Saya investing ketidaknyamanan saya, karena setelah saya dapat pengetahuan dan pengalaman di tempat itu, saya mau mandiri loh. Ya. Memang orang yang hebat ini kadang-kadang nyebelin kan? Ya. Orang hebat ini nyebelin, benar Pak. Nah, kalau kita ingin mengambil something dari dia, kan kita harus investing. Ya sudah, kita ngikut aja apa kata dia dulu. Nanti setelah itu, tapi di balik itu, sebenarnya saya ini nanti setelah itu aku mau mandiri. Saya ambil pengetahuan dia.
kan gitu loh. Nah itu dari saya Pak Prof gitu ya, mohon izin apakah ini menjelaskan apa tidak menjelaskan. Tapi satu lagi, sustain. Saya senang dengan kata-kata ini karena sebenarnya kalau kita ngomong sustain itu pasti people, Pak. Pasti people. Karena yang membuat sustain itu people. Dan itu sudah jadi rumus lah bahwa setiap perusahaan itu harus nomor satu profit, tapi profit saja tidak cukup. Dia harus growth, tapi profit dan growth saja tidak cukup. Dia harus sustain. Kalau tidak profit, sudah selesai. Profit saja nggak cukup, harus growth. Bahwa profitnya tahun ini dibanding tahun sebelumnya lebih tinggi, tumbuh. Profitnya tumbuh cukup? Nggak cukup juga. Sustain. Artinya si perusahaan itu harus menyiapkan sustainable program. Lagi-lagi ini perencanaan. Jadi karena nanti bentuknya eksekusi lagi. Strateginya bagaimana supaya sustain. Karena itu dia melakukan, katakanlah, ya supaya perusahaan ini sustain, saya harus rekrut orang hari ini. Ya. Dan orang yang kita rekrut hari ini, kita perlu pelatihan dan sebagainya, itu masih invest. Dia belum menghasilkan something pada perusahaan. Tapi kalau dia tidak lakukan itu perusahaan, maka long term-nya jadi bermasalah. Sehingga kalau saya sebagai direksi dan saya tidak memperhatikan sustain, biaya perekrut, biaya pelatihan pegawai nggak usah saya keluarkan, saya jadikan laporan untung. Untung saya lebih tinggi, saya dapat bonus. Tapi saya sacrificing the future of the company. Itu Pak, mudah-mudahan bisa memancing diskusi berikutnya. Terima kasih. Silakan Pak Gatot atau Pak Budi, ada mau menanggapi, atau Bu Anissa. Yang lain dulu. Oke. Mungkin ada yang lain, biasanya Pak Satya Aditya Wibowo nih, biasanya komen, silakan Pak Satya. Mungkin lagi nggak monitor kali ya. Iya. Ya, monitor Pak. Ini sekali lagi ini. Cuma sedikit tadi Pak Bambang cerita, ya, perusahaan harus profit. Kita ambil kasus Elon Musk, orang terkaya di dunia. Itu dia megang banyak perusahaan, kayaknya nggak ada yang profit deh. Kecuali Tesla, karena baru tahun lalu dia bisa dapat carbon financing sehingga ada profit. Kemudian perusahaan-perusahaan yang lain dia nggak profit, tapi si Elon Musk-nya itu jadi orang paling kaya di dunia sekarang. Kalau Anda lihat market capitalization-nya Tesla, satu perusahaan itu hampir sebesar market capitalization dari semua pabrik mobil di dunia, mulai dari Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, BMW. Jadi menarik pernyataan Pak Bambang bahwa perusahaan harus profit. Bukalapak IPO pada Bukalapak belum pernah profit. Tapi teman kita, alumni ITB juga, Ahmad Zaki, sudah kekayaannya sudah tetean nih sekarang. Gitu. Jadi kalau saya mungkin lebih penting sustain ya sekarang daripada profit. Mungkin begitu ya, karena entah kenapa kok kita sekarang mandang perusahaan itu kok memang berbeda ya. Gitu. Kemudian pernyataannya Pak Budi mengenai Steve Jobs itu memang mungkin dia jago melihat ke depan sehingga
dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang dia lihat. Dan kalau kita lihat film-filmnya ya Pak Budi ya, film-film Steve Jobs itu memang dia tidak pernah digambarkan sebagai leader yang baik kepada anak buahnya, Pak. Saya setuju, Pak. Tapi ya mungkin begitu seseorang seperti Steve Jobs. Tapi apakah Steve Jobs kalau dia masih ada hidup akan sustain, kita itu mungkin cerita lain. Itu aja Pak tanggapan kita. Cuman tadi memang menarik. Apakah profit itu masih merupakan nomor satu dari berdirinya suatu perusahaan? Itu saya harus mengakui sekarang kita dalam masa transisi. Terima kasih. Oke, cukup menarik juga nih ininya pandangan dari Pak Satya ini ya tentang perusahaan disruption terutama ya. Pak Bambang mau challenge lagi tuh, di-challenge lagi sama Pak Bambang. Silakan Pak. Ya. Saya boleh ini mohon izin ya. Boleh Pak. Boleh. Memang betul sekali yang disampaikan oleh Pak Satya itu. Jadi kita juga sudah tahu datanya dan sebetulnya ini kita pernah bahas di ruang ini ya. Jadi waktu kita bahas di post corona, saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Satya. Karena Scott juga melihatnya demikian. Ya, Scott melihatnya demikian. Tapi ya, perusahaan-perusahaan teknologi big tech itu sebenarnya belum bisa diuji sustainable-nya karena masih berumur pendek semua. Ya. Jadi Tesla itu dengan market cap yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Toyota. Padahal jumlah mobil yang dibuat oleh Tesla itu sangat sedikit. Dan Tesla memang waktu itu ya Pak Satya ya sekarang sudah dilaporkan punya keuntungan ya mungkin ya juga bukan keuntungan. Tapi itulah yang kekuatan mereka ini adalah kekuatan para bisnismen tipe baru yang mengandalkan narasi. Dia menjual narasinya bahwa yang dijual itu the future. Ini adalah perusahaan masa depan. Yang Anda beli itu adalah mobil, bukan mobil hari ini, tapi mobil hari masa depan. Sehingga orang menjadi terkesima atas itu. Bagaimana caranya dia? Karena ini sesuatu yang menarik, maka ia memforecast bahwa perusahaan ini 10 tahun yang akan datang, gedenya akan demikian. Dan kemudian didiskon rate-kan kembali ke belakang, maka layaknya sekian. Jadi katakanlah per lembar 1.000, setelah di-future-kan 10 tahun di-discount back 2.000, maka harusnya 2.000. Tapi Scott bilang, ini bukan saya nih Pak, Scott bilang, perusahaan seperti itu, when dia fail to keep the promise, maka dia akan runtuh. Jadi kalau kita barangkali memegang sahamnya Tesla, mesti harus hati-hati. Jangan sampai dalam waktu 1 hari sahamnya bisa ambrol. Sekali dia gagal meng-keep promise-nya, itu bisa ambrol. Karena ini adalah suatu impian ya perusahaan-perusahaan seperti itu. Itu Pak Satya, saya hanya menambahkan saja dan itu memang saya setuju dengan Pak Satya. Sebenarnya ada 2 paradigma. Satu adalah paradigmanya lama yang urut seperti tadi itu, dan itu sudah artinya itu sudah dipelajari perusahaan-perusahaan yang lama, yang berumur panjang seperti GE dan sebagainya dan seterusnya. Dan sekarang memang satu disruption yang baru bahwa ada tipe-tipe perusahaan teknologi, ada Google, ada Amazon, ada itu Tesla yang dia menyeruak dengan model bisnis yang sangat berbeda. Tapi apakah itu suatu model bisnis yang bisa diadopsi oleh semua jenis industri atau dia memang karakter dari bisnis teknologi saja? Mungkin perlu waktu untuk mempelajarinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Oke Pak Budi angkat tangan tuh, silakan Pak. Saya mau balik lagi ke yang tadi tergelitik dan Pak Bambang tadi ya.
sudah direncanakan segala macam. Contohnya itu main bola tadi, MU segala macam, kok gagal juga gitu kan ya. Nah, menurut saya bukan itu. Itu gini, apalagi nggak direncanakan Pak, udah pasti gagal. Jadi gitu ya. Jadi ini udah direncanakan hebat, penganiaya ini segala macam strateginya udah hebat, masih gagal karena yang lainnya strateginya eksekusinya lebih hebat musuhnya kalau menurut saya gitu ya. Jadi eksekusinya gitu. Makanya pemain-pemain yang bisa excellent eksekusinya itu yang dicari-cari gitu. Boleh jadi Ronaldonya pas lagi hari itu dia lagi flu, lagi kesel atau apa, sementara musuhnya eksekusinya lebih bagus Pak gitu. Tapi jelas saya sepakat plan itu harus ada, nggak, karena kalau nggak ada plan ya, terus execution is strategic menurut saya ya saya sepakat dengan Pak Bambang. Tapi menurut saya itu tadi excellence harus, kalau udah rencana ini, kalau kita manajernya udah hebat ya, pemainnya nggak bisa excellent eksekusi, udah pasti gagal tuh. Makanya harus pemain-pemain bagus itu yang dia under pressure pun masih tetap excellence ya itunya. Penalti bisa, ini digangguin sama orang-orang tetap ini kan kalau pemain-pemain itu kalau di lapangan itu diomong-omongin Pak, diganggu ininya. Alah, ibu kamu jelek gitu kan, nafsu kan Pak, diomongin kamu kurang ajar gitu ya. Nah itu jadi well plan ini. Nah hanya yang menurut saya yang mungkin agak saya sama dengan Pak Bang tadi, plan itu gini, ada orang yang memang bisa di plannya itu dia dituliskan, ada yang ditalar. Sebenarnya dia ada sih di plannya, tapi ditalar, maksudnya dia tidak ditalarkan dan dia bisa eksekusi. Sayangnya sebagian besar orang malah tidak bisa merencana, tidak bisa mengeksekusi. Saya lihat kesalahan mahasiswa ITB ya. Mahasiswa ITB itu DO yang drop out. Itu bukan bodoh. Nggak ada mahasiswa ITB yang bodoh. Yang nggak bisa itu nggak bisa ngatur waktu tadi ya. Jadi dia tidak bisa ngeplan, tidak bisa eksekusi. Menurut saya itu yang lebih itunya. Jadi bukan masalahnya itu. Jadi saya masih ngikut pakemnya ini oke. Tapi saya selalu gini ya, yang kayak gini tuh kan saya suka ini karena itu kan umum aja ya kayaknya. Tom Peters merumuskan, tapi itu kan hal yang normatif yang biasanya ada kan, udah pasti gitu ya. Nah, mungkin contoh-contohnya lebih bagus menjelaskannya, tapi saya masih sama seperti yang belum jelek gitu. Itu Mas Gatot. Jadi as true as motherhood itu kayak nanya orang, kalau udah besar mau jadi, kamu cita-citanya apa? Saya akan membahagiakan orang tua. Ya semua orang iya, tapi to be exact. Ya itu, tapi dia tidak bisa mengartikulasikan, mungkin gitu ya. Mungkin si Tom Peters ini bisa mengartikulasikannya dengan lebih baik, mungkin ya. Gitu. Itu Mas Gatot, gitu Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Bambang, Pak Satya. Oke, kita persilakan ada pertanyaan atau komen. Ini saya persilakan ke ibu-ibu mungkin ya. Tadi bapak-bapak terus ya. Ini kan kebetulan guestnya ibu-ibu nih. Barangkali ada yang ingin bertanya bagaimana supaya kita bisa menjadi sukses dalam bidang pekerjaan gitu ya. Bu Ina boleh tanya, Bu Uli boleh tanya. Mbak Ina ya. Siapa lagi itu? Atau saya pancing aja nih, apakah ini Mbak Anissa nih bisa menceritakan bagaimana tips trik untuk mencapai posisi puncak gitu, terutama untuk wanita ya, supaya kita bisa sampai ke karir yang bagus itu, Bu. Mungkin untuk inspirasi ibu-ibu yang ada di sini. Ya, Mbak Imam. Jadi ini memang sih bukan sesuatu yang direncanakan. Tadi kalau balik cerita perencanaan penting, saya setuju sih Pak. Tapi kalau mau mencapai posisinya memang saya nggak rencanain sih. Itu balik lagi kayaknya, makanya relate ke making improvement, kita men-stretch every day gitu. Jadi pada dulu tuh beberapa, saya kan kerja kan sekitar kurang lebih di IT ini di 19 tahun lah, 18-19 tahun gitu. Nah, di beberapa tempat. Jadi celah-celah mana yang kita bisa stretch itu setiap saat, setiap hari itu memang by default kita coba lakuin gitu. Saya coba lakuin. Jadi memang nggak ada driver dari mana, terus terang saya nggak tahu sih. Tapi ini memang kayak jadi habit. Jadi akhirnya karena terbiasa seperti itu, kayak terbiasa men-challenge setiap hari, setiap saat, men-challenge every day to be a better person, atau kalau kemarin nggak bagus, hari ini coba bagusin deh gitu. Dengan kita coba stretch, yang tadinya kita punya goal, plan mau begini, ternyata setelah kita jalanin itu, oh ternyata bisa nih, ada chance untuk menjadi ambil
posisi country director gitu. Jadi itu memang nggak pernah ada sih sebelumnya. Jadi dulu tuh awalnya kan karena saya kerja sebagai sales, banyak kan istilahnya IC ya, individual contributor, nggak pernah punya tim. Itu baru masuk ke people manager itu setelah mungkin kerja belasan tahun, akhirnya kok kayaknya kerja gini-gini aja, nyaman sih nyaman iya, perusahaannya nyaman iya. Tadi mungkin Pak Bambang yang ada share banyak orang-orang bekerja di perusahaan yang kayak tadi IT ya, nama-nama IT, nama besar, ini pressure segala macam, tapi kok mau ya? Nah itu pertanyaan saya juga sih sebenarnya Pak, karena dulu kerja di perusahaan ya IT yang seperti itu deh gitu, kok mau ya? Nah kalau menjawab pertanyaan itu sedikit, emang apa ya? Jadi dinamika, dinamis, berubah terus, belajar terus, itu tuh emang menyenangkan. Belum lagi kan kalau di perusahaan IT tadi ya nggak ada waktu jam kerja, nggak ada. Buat kita yang mungkin di umur 20-an dulu kan happy ya, jam kerja nggak ada, pokoknya selama bisa reachable lah istilahnya, terus kerja di mana aja, kerjaan beres, target tercapai, ya nggak apa-apa gitu. Belum lagi nanti di kantor kan suka ada disediain minuman gratis, disediain cemilan gratis, tinggal ambil, tempat duduk enak, semua nyaman. Jadi happy banget kita kerja, nggak berasa emang under pressure, emang iya gitu kalau dibanding yang lain-lain. Jadi telepon nggak pernah berhenti, itu orang lain yang lihat jadinya, bukan kita Pak. Orang akan lihat kerja gitu amat ya, masa sih kerja gitu banget ya gitu, kita nggak sadar gitu. Nah di luar cerita itu balik lagi karena memang stay alert setiap saat Pak. Kayak ini kan sebenarnya kayak kita lagi nyetir ya, kalau nyetir kan kita fokus ke eksekusi iya di jalanan, tapi kita on the same time kan kita mesti lihat spion nih, bakal ada apa ya kira-kira ya di depan. Jadi kita sambil stay alert setiap saat. Terus kalau sekarang sih ada Waze ya, oh ini jalan pintas nih, kita bisa belok. Tadinya kita nggak rencana belok situ, tahu-tahu macet di tengah jalan, kan mesti ada lakukan sesuatu gitu ya. Jadi berubah jadi dari yang kita rencanain. Nah kira-kira perjalanan karir saya kurang lebih kayak begitu tuh Pak. Kita ketemu di tengah jalan, lihat ini ada chance begini, ada chance begini gitu. Akhirnya sampailah tawaran ke sini. Jadi sebelum saya masuk ke Crayon itu, saya ada di satu perusahaan yang tadi ini campur-campur nanggepin ya Pak ya, tapi nggak spesifik lah. Nanggepin yang mengenai sustain, itu saya setuju Pak, sustain. Banyak yang mungkin terlihat indah, tapi mungkin itu one overnight glory, maksudnya glory yang kayak sekali doang gitu. Nah kita kan nggak mau kayak gitu ya, bisnis maunya sustain. Nah kalau saya memang bawa di awal nih mesti punya strong foundation, dari mulai cara bekerja, kita punya behavior, pemikiran, apalagi kalau di Indonesia nih untuk terjebak dalam hal-hal yang tidak comply, menjeopardize integrity, itu tuh kayak gampang dan jadi kayaknya nggak apa-apa deh, itu nggak dosa, atau itu nggak apa-apa deh kayaknya begitu gitu, jadi common gitu. Karena praktis semua orang melakukan misalnya hal seperti itu, kita jaga Pak. Jadi dan itu nggak gampang karena godaan setiap saat datang. Jadi ini gimana memulai dari yang sangat strong itu. Nah itu saya mencoba menjaga sustain itu bukan hanya people ya, karena people bisa come and go juga anyway sih, tapi karakter terus culture kita coba build yang seperti itu, sehingga kalaupun ada regenerasi ibaratnya kita udah punya standar benchmark yang clear lah. Di Indonesia ini kita mau begini, dikenal sebagai perusahaan yang begini. Nah bicara tadi yang soal sustain itu karena saya pernah punya pengalaman, tapi ini karena pengalaman kurang menyenangkan, jadi saya nggak taruh di LinkedIn nih Pak. Mungkin nggak akan kelihatan kalau di LinkedIn kan biasanya orang kalau di LinkedIn kan prestasi semua gitu, dapat achievement A, B, C award. Nah, tapi saya pernah punya pengalaman yang memang kebetulan ngeberesin perusahaan yang baru kena dalam satu malam dia runtuh lah kira-kira. Nah, saya ada di perusahaan itu, ditinggalin sama pemimpinnya, terus coba beresin itu, dan itu takes bulanan. Jadi cerita bangkit lagi, kita build lagi. Waktu itu ada kena satu semacam kayak kasus lah gitu. Nah itu memang itu luar biasa sih strugglingnya. Jadi setelah melihat kayak perusahaan yang udah dibangun sekian tahun bisa dalam overnight tiba-tiba gone, itu bahkan bukan ngomongin disruption ya. Kalau disruption kan ya udah ini masalah strategi, terus inovasi, kita mungkin nggak mau melakukan perubahan-perubahan, tapi ini bahkan hal-hal yang basic gitu ya, karena integrity atau karena compliance, dan dia runtuh dalam overnight. Beresinnya itu setengah mati.
dimaki dulu, kita datengin satu-satu customer, kita jelasin. Jadi saya bagian, kalau orang bilang beresin sampah sih, tapi akhirnya waktu itu decided untuk cobalah kita coba yang ini gitu. Kan dulu kan udah sering nyoba-nyoba yang lain, kita coba yang kayak begini kayak apa sih rasanya. Itu sih emang luar biasa berbulan-bulan. Nah, alhamdulillah memang ya dapat banyak blessing lah. Artinya banyak blessing, Tuhan juga bantu. Akhirnya cut the story short adalah perusahaan bisa balik lagi gitu. Balik lagi, kita rekrut ulang, kita rebuild. Nah, ketika itu udah selesai proses itu, jadi kan ini kan didengar sama orang gitu kan. Cerita ini didengar sama orang yang, wah kalau misalnya kita ada company lagi masuk ke Indonesia, baru coba deh kita hire dia. Kira-kira dari situ. Nah, itu juga kan nggak pernah ada di rencana, Pak. Nah, jadi memang men-stretch setiap saat itu yang akhirnya mendatangkan opportunity yang di luar yang direncanakan. Itu yang balik lagi. Tapi kalau tadi Pak Bambang bilang apakah tidak ada strategi sama sekali, pasti ada strategi. Jadi kita punya plan, iya. Kita lakukan dari plan itu, kita udah punya strategi dan eksekusinya mau bagaimana, iya. Tapi setiap saat, pada saat di lapangan, kalau ada yang memang bisa kita stretch, coba kita stretch gitu. Jadi ternyata eksekusi yang tadi 1, 2, 3 mungkin jadi bisa 1, 3, 5 lebih cepat, kira-kira gitu sih gambarannya, Pak. Ada yang menarik sebenarnya di bukunya Tom Peters yang saya coba apa ya? Ini kayaknya ini banget nih, bener nih. Itu ada kata-kata gini. Excellence is a way of life that sustains us. Jadi itu udah strong banget gitu, bahwa dengan kita fokus ke situ, it's a way of life. Jadi kayak habit gitu ya, that sustain us and inspires us day in and day out, minute in and minute out. Jadi gila ya, maksudnya setiap saat kita berusaha untuk all out-nya itu. Nah itu memang tergambarkan tadi, mungkin Pak Gatot ada bisa gambarin di 1 tahun pertama kami di sini yang tadi saya ada cerita tuh Pak. Itu kayak apa, kira-kira dapetin mungkin 30-40 customer, bisnis kami ya alhamdulillah waktu itu bisa sekitar 2-3 juta dolar gitu. Nah itu akan kayak gimana, ya emang gila sih Pak. Gila-gilaannya sih, gila-gilaan sih. Itu sampai menimbulkan orang sekitar kita akan ngomong, lu lebay amat sih gitu sih Pak kira-kira. Jadi susah digambarkan untuk all out tuh apa sih gambarannya, ukurannya kan nggak ada ya, all out tuh gimana sih, sampai mungkin orang sekitar kita kayak lebay banget sih gitu. Gitu sih kira-kira. Itu aja sih Pak, saya coba tanggapin. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Pak Budi angkat tangan Pak, silakan Pak. Sorry, tadi ini harusnya Mas Gatot dulu. Tapi saya singkat aja sambil, ini curhat juga sambil bertanya. Sebenarnya ini ceritanya begini. Kalau saya lihat tadi ya, yang execution, excellence segala macam, itu menurut saya good managers. Kasih list, eksekusi, jadi gitu. Tapi menurut saya itu ada 2 hal ya. Tapi menurut saya kayak gitu tuh no vision. Dia nggak boleh deviate dari plannya. Ya udah eksekusi itu sampai excellent itu aja gitu. Makanya di sini ada good leader satu lagi yang dia punya plan, enggak di tengah jalan, oh enggak itu berubah, visionnya berubah ke sini gitu ya. Ini ada ini ya. I am not a good manager in terms of executing. Saya itu butuh manajer-manajer yang saya punya ide, execute sampai selesai. Tapi Anda tidak boleh mengubah itu. Vision ada di saya. Di tengah jalan saya, oke, turgan saya goalnya berubah. Mobilnya nggak kayak gitu. Sekarang kita mobilnya mobil sport, pindah mobil sport misalnya Tesla gitu ya. Oh sekarang ini tadi mobil umum, enggak sekarang mobil umum, saya mobil sport gitu. Tapi tolong eksekusi ini sampai jadi gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat ya, good managers is one thing, tapi good managers tadi itu mungkin nggak boleh punya vision. Nggak tahu nih benar atau enggak. Jadi dia eksekusi sampai detail sampai. Saya punya orang yang bisa gitu, meskipun susah nyari orang yang kayak gitu ya. Tapi lebih susah lagi cari orang yang punya vision menurut saya itu. Jadi itu yang leadernya gitu ya. Nah, yang saya masih tetap kekeh itu frontliner tadi, masih tetap lantas frontliner tempatnya di mana gitu. Tapi saya benar nggak pernyataan atau pertanyaan saya tadi bahwa good managers yang bisa eksekusi habis-habisan itu, tapi dia nggak boleh punya vision. Karena kalau nggak nanti dia nggak eksekusi itu, malah di tengah jalan, oh ini saya mau berubah gitu. Malah nggak dieksekusi secara excellent gitu ya. Saya udah punya skrip ini, cerita film ini tolong dieksekusi sampai filmnya ini jadi sesuai dengan skrip yang sudah saya buat. Jangan deviate ya. Atau pemain kalau manajer sepak bola di tengah jalan, kamu saya ambil keluar, pemainnya marah-marah itu. Enggak, strateginya kamu di tengah jalan enggak boleh sampai selesai. 40 menit atau 60 menit saya akan substitusi kamu dengan pemain lain. Karena strateginya begitu, eksekusinya kayak gitu. Tolong dieksekusi baik. Playernya marah kan ya. Kenapa saya disabut? Enggak, strateginya memang begitu gitu ya. Jangan deviate. Kamu itu jangan pergi ke depan jadi back, tetap jadi back gitu kan ya.
Nah, apa benar begitu ya? Saya nggak tahu ya ininya. Jadi good managers ya follow rule saja itu, execute excellent, no vision. Nggak tahu nih Mas Gatot, benar nggak itu si Tom Petersnya bilangnya gitu atau beda lagi gitu ya? Atau Pak Bambang ini juga saya nggak tahu, Bu Anissa nggak tahu. Itu, maaf tadi saya nyelek Mas Gatot. Oke, baik, ini luar biasa nih, bagus nih diskusinya ya. Menurut saya gini, jadi memang dari dulu si Tom Peters ini selalu menyuarakan yang namanya action ya. Jadi kalau kita baca lagi di tahun 82 di bukunya dia nih, kalau nggak salah ada 8 poin, tapi poin pertama itu dia mulai dengan bias for action gitu. Artinya begini, mungkin ini juga karena pengalamannya dia dari konsultannya McKinsey ya. Jadi dia percumalah kita ngomongin consulting, kita memberikan formulasi strategi yang bagus gitu, tapi kalau nggak dijalanin, bukan berarti tanpa visi, tetap yang namanya strategic orientation itu penting sekali gitu. Jadi artinya di sini kata Jack Welch itu basically kalau strategi itu ya general direction aja. Habis itu yang penting kamu implementasi mati-matian. Ya mungkin kalau kasusnya Crayon itu ya yang pertama apa? Get the portfolio dulu gitu. Bahwa customer-nya ngapa, udah pokoknya dapat customer aja dulu. Mungkin seperti itulah kalau saya bisa membayangkan ya. Jadi karena pemainnya kan Mbak Anissa ya, bukan saya. Tapi intinya along the way nanti Crayon akan bisa melihat, oh dari 40 portfolio ini ternyata ada yang, maaf ya, ini bad customer, ini good customer. Wah ternyata yang good customer itu yang industrinya yang seperti ini. Nah itulah maksud saya yang disebut dengan Tom Peters mengatakan bias for action itu, sometimes when we talk about excellence atau vision atau sesuatu yang sifatnya masih the future, itu kita masih gampang ya, hajar bleh dulu gitu, just do it gitu ya, sambil kita along the way lihat gitu. Begitu kita lihat portfolio ada 30 customer ini, ternyata 30 ini 20-nya bad apples gitu atau bad customer, 10-nya nih waduh, ternyata akhirnya kita bisa tahu nih Paretonya. Dari 30 ini ternyata hanya 5 nih yang contribute a lot to our growth gitu. Yang selalu membutuhkan ini dan sebagainya. Nah, ini saya rasa Mbak Anissa mungkin merasakan itu, tapi saya sekali lagi bukan ingin membela Tom Peters bahwa yang dia katakan selalu benar, tapi yang dia ingin tekankan adalah poin bahwa jangan lupa eksekusi. Seperti juga yang buku pertama pernah kita bahas, Execution, yang Larry Bossidy, itu juga gitu. Dia fokusnya di execution, dan Larry Bossidy itu jalan-jalan di semua pabrik. Sekaligus ini menjawab pertanyaannya Pak Bambang yang 50% unscheduled tadi, itu salah satunya dilakukan Larry Bossidy itu adalah ya untuk MBWA tadi Pak, management by wandering around. Jadi ya dia nggak secara spesifik akan jalan ke pabrik mana, tapi dari 50% yang unscheduled itu dia di benaknya sudah ada, aku mesti jalan-jalan ke pabrik gitu. Aku harus jalan-jalan ke customer gitu. Nah setelah saya recapi juga, saya juga kaget sih Pak Bambang dan Pak Budi ya pada saat melihat 50% itu should be unscheduled gitu loh, kok aneh gitu ya. Tapi saya langsung lihat, oh beberapa leader atau beberapa manajer yang saya jumpai, mereka begitu bangganya dengan jadwal yang penuh, gitu. Sehingga kalau kita mau janjian ketemu dia, dikasihnya mungkin bahkan 3 minggu dari sekarang atau bahkan bulan depan, gitu ya. Dan so proud about it, gitu loh. Nah, yang ditekankan Tom Peters justru sebaliknya. Kalau kamu punya open door policy, tapi kamu jadwalnya penuh, how can you accept people coming into your office gitu? Karena orang juga akan takut kan, nelpon sekretarisnya, wah penuh nih, Pak Budi jadwalnya sampai bulan depan ini penuh, ini kemana gitu. Akhirnya employee-nya Pak Budi nggak berani ngadep ke Pak Budi, karena apa? Penuh gitu. Nah saya rasa filosofinya Tom Peters itu seperti itu ya, yang menarik gitu. Nah, mungkin nanti Mbak Anissa bisa ini ya memberikan komentar ya.
karena juga dari tadi saya ini masih relate juga diskusinya karena menarik sekali ya, mengenai Mbak Anissa dengan crayon ya. Pertama, waktu saya mendengar kata crayon itu saya ingatnya ya crayon itu ya alat untuk menggambar itu. Apakah memang namanya diinspirasi oleh itu sehingga crayon itu adalah yang lunak dan sebagainya gitu ya. Terus saya tertarik sekali dengan yang tadi dikatakan konsep disruption-nya tadi, di mana yang dilakukan adalah kok senada dengan yang dilakukan Tokopedia waktu itu Mas Hatta Himawan ya. Pokoknya kita fokus di customer aja. Customer maunya apa ini. Dan ada yang menarik dari ceritanya Mbak Anissa tadi. Begitu ada orang lain yang feel threatened with what we do gitu. That means we are doing right. Ya. Nah, ini yang ditekankan juga di buku ini, istilahnya TGR, things gone right. Ya, karena ini yang ditekankan juga oleh Tom Peters, mendobrak hegemoni yang lama, di mana dulu orang fokus pada TGW, things gone wrong. Artinya dari manufacturing industry, Toyota misalnya dulu atau Japanese manufacturer itu mencari cacat produk. Nah sekarang dibalik di era ini, things gone right-nya apa? Nah itu yang kita istilahnya Mbak Anissa tadi di stretch. Nah kaitannya apa ini? Karena kaitannya dengan beberapa yang tadi dibahas oleh Pak Budi juga mengenai excellence, mengenai juga Pak Bambang 50% unscheduled, things like that ya. Ini bagaimana ini dalam hal konteksnya crayon Indonesia ini. Bagaimana Mbak Anissa bisa menjelaskan karena ya lumayan ya 2 atau 3 juta dalam 1 tahun dan 40 customer ini kan luar biasa, belum lagi yang target yang lain gitu. Itu sih yang saya nggak tahu apakah Mbak Anissa bisa menjawab atau mungkin Pak Budi dulu, monggo aja. Silakan Pak Budi kalau mau duluan. Enggak, Mbak Anissa aja, Mbak Anissa dulu. Iya. Jadi Pak Gatot, saya sebenarnya gini, jadi memang dari mungkin beberapa tahun dulu ya, karena kan saya background balik lagi cerita komunikasi, saya nggak pernah punya background bisnis, jadi memang banyak yang semuanya learning by doing, jadi the power of execution tuh jadi kayak padahal nggak punya tagline itu, tapi akhirnya harus belajar mau nggak mau ya memang itu yang kita coba mastering karena cuma itu yang saya punya pada saat itu. Nah balik banyak setelah sekian tahun, sekarang banyak yang misalnya kata-kata motivational quote gitu kan, quote seperti ini, quote seperti itu yang sifatnya motivating lah. Kayak misalnya contoh kayak jangan mau di comfort zone, kita harus move dari comfort zone. Jadi banyak yang makin kesini saya temuin, saya nggak pernah tahu ada quote itu eksis gitu. Itu saya lakukan, tapi oh ini ada quote-nya ternyata sekarang gitu. Jadi ini kali yang dulu saya lakukan, kira-kira hal gitu. Termasuk yang buku Tom Peters ini juga sama gitu. Yang dulu saya mungkin itu kebiasaan yang memang wah saya agak merasa bersalah deh sedikit fokus on execution, sementara banyak teman-teman yang bagus banget dia bikin strategi, saya nggak bagus di situ. Jadi balik cerita bikin plan sama strategi, saya bikin iya, tapi kalau di-compare sama orang, saya nge-compare diri saya dengan orang lain, aduh kayaknya orang tuh banyak banget deh yang bikin jauh lebih bagus. Tapi saya memang nggak bisa bikin yang seperti itu, tapi saya bisa menjalankan, bisa eksekusinya, dan pada akhirnya itu akan menjadi mungkin punya hasil lebih besar lah kira-kira gitu ya. Nah tadi yang juga yang Pak Gatot ada bilang fokus on solving ke customer kan, fokus on customer itu nggak pernah ada teorinya sebenarnya di saya, mau begitu tuh nggak berteori. Tapi memang itu lebih ke lakukan, kita kalau mau jalanin sesuatu kan lakukan dengan benar deh gitu. Nah menurut saya benar itu ketika kita mau menjual sesuatu ya kita fokus sama yang mau dijual, sama orangnya gitu, sama si pembeli kita. Di masa lalu mungkin kita banyak fokus kepada apa yang mau kita jual kan, kayak kita udah terbebani dengan kita mau jual produk A atau service A, udah ini aja, pokoknya suka nggak suka kita bikin sedemikian rupa supaya dia suka sama ini gitu. Nah makin kesini saya nggak merasa itu pas gitu, jadi makanya pindah terutama ngambil ke crayon ini karena dia
fokus on customer, kan tagline kayak customer first, fokus on customer, ini banyak lah perusahaan melakukan itu, tapi saya pengen memang mengaplikasikan itu dalam realita sehari-hari yang benar. Coba kita lakuin dengan benar deh, memang fokusnya hanya ke customer gitu. Mereka terbantu apa enggak? Even pertanyaan-pertanyaan kayak, Bapak oke nggak dengan ini, happy nggak? Maksudnya kita ngebantu nggak, itu ya udah kita tanyain langsung gitu, karena fokus kita yang memang lempeng aja ke situ. Itu yang terjadi sih. Jadi bahasanya sebenarnya Pak Gatot mungkin kita bilangnya tuh fokus on solving problem. Ketika kita fokus on solving problem, which is yang ada di customer, itu akan membuka opportunity baru biasanya. Walaupun bukan maksudnya ngarepin sesuatu, tapi yang terjadi kemarin-kemarin ya memang begitu. Dengan kita masuk ke satu, dia merasa terbantu, keluar yang kedua, ketiga, keempat itu. Nah itu sih Pak Gatot. Terus kayak tadi kan, kalau dalam hal plan, saya baca di bukunya Tom Peters itu memang dia lebih tekankan ke arah don't overcomplicate gitu kan. Plan gak usah terlalu bagaimana bikin plan, yang penting ya plan ada tapi eksekusi lah yang gila-gilaan, kira-kira gitu sih. Fokus on the next 5 minutes, dia ada banyak berapa kali bilang kayak gitu. Nah ini menarik sih Pak. Jadi kayak misalnya kita kayak kalau kita lagi di customer atau siapa, suka kan kita janji nih misalnya ke customer, kita lagi ngobrol-ngobrol terus dia bilang, kamu punya dokumen ini nggak, tolong kirimin dong gitu, atau informasi mengenai produk A gitu. Oh iya punya Pak. Terus saya nih misalnya bilang, nanti saya kirim gitu. Kata-kata nanti saya kirim nih yang pakai nanti ini nggak dikerjain tuh yang udah. Nah itu part dari kalau buat saya latihan untuk eksekusi yang lebih baik lagi, dengan jangan nanti saya kirim atau abis ini saya kirim. Itu umumnya kalau buat saya nggak terjadi, itu pasti lupa, pasti lewat gitu kan. Padahal execution excellence kan kita mau jaga gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah coba rubah, setiap kali mau bilang nanti kita bilang, oh ada Pak, saya kirim sekarang gitu. Itu sih, itu jadi kayak improvement seperti itu. Hal simpel deh, abis ini saya email Pak, kata-kata gitu kira-kira. Abis ini saya kirim, wah itu bahaya deh. Saya terbiasa sih, memang dulu juga begitu, tapi pelan-pelan coba ngerubah dengan, saya kirim sekarang aja nih Pak, oh saya kasih kontaknya sekarang, oh sekarang, semua fokus on sekarang gitu. Karena at the end, balik tadi Pak siapa yang jelaskan mengenai time management ya. Emang itu mengenai time management, balik ke situ sih Pak. Semua orang punya 24 jam yang sama, cerita yang itu kan. Semua orang punya 24 jam yang sama, tapi how you spend your 24 hours itu yang bikin beda kan. Ada yang jadi Elon Musk, ada yang jadi cuman kayak saya gitu kan. Nah itu yang akhirnya kan balik ke excellence tadi, di tiap menit, kalau kata Tom Peters, di tiap day in day out gitu. Jadi itu yang ngebedain sih. Thank you. Mantap. Mantap nih pengalamannya Mbak Anissa ini. Iya. Buat pelajaran mantap kita bersama. Aduh, enggak, saya bukan pengalaman sih, ini kayak kan ya memang pengen maju aja gitu ya. Jadi kan yang kita cerita thriving, surviving, kan kita nggak mau surviving ya. Kita jangan surviving mode lah gitu. Kalau dari cara menjelaskan, cara bicara, ini faktor suksesnya Mbak Anissa itu humble. Jadi nggak kelihatan notok-notok gitu loh, nggak kelihatan. Ya kayak tadi memberi contoh mengenai nanti saya kirim nanti ini gitu. Cara menyampaikannya tuh halus gitu loh. Padahal yang benar, orang kalau bilang nanti biasanya tarsok ya akhirnya bablas angin gitu, nggak dilakukan apa-apa gitu. Dan itu sering terjadi gitu loh. Dan di buku ini memang saya senang sekali sih Tom Peters ini spesifik membahas mengenai meeting ya. Karena apa? Sekarang ini orang bilang yang namanya meeting itu dianggapnya tidak kerja. Wrong. Ya, justru di situ ya. Justru pada saat kita menjadi koordinator meeting, mengundang meeting atau diundang ya, kita harus well prepared. Karena disitulah kesempatan kita untuk memberikan kontribusi yang kelihatan. Dan menurut dia juga ada statement di buku ini, seorang staf yang merasa dirinya tidak signifikan di dalam perusahaan, maka dia bukan kontributor. Gitu. Jadi ini cocok banget dengan yang dikatakan oleh Mbak Anissa tadi, bahwa sometimes ada yang bilang, lu lebay amat sih, padahal
sebetulnya engage gitu loh, bukan karena lebay gitu loh, karena merasa bahwa kalau ini customer ini nggak dikawal sampai selesai, masalahnya benar-benar tuntas dan dia happy, maka saya katakan bahwa saya belum selesai dengan tugas saya. Nah ini orang lain melihatnya lu lebay banget gitu, padahal sebetulnya engagementnya itu di situ gitu. Itu menurut saya ya. Jadi saya kelihatan dari cara Mbak Anissa tadi menyampaikan ininya pengalamannya sih. Seru. Makasih. Iya. Ya seru, saya juga ini sangat terinspirasi. Jadi suasana yang dinamis, terus belajar seperti di bedah buku ini saya perhatikan memang meskipun udah pada senior kita terus belajar dengan membaca buku, review buku. Nah itu suatu culture yang bagus ya untuk selalu belajar dan berkembang dan bertumbuh untuk lebih maju lagi. Ini tidak terasa waktu sudah 9.30 ya. Sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan atau komen. Ini Mbak Ina Yanti gimana Mbak? Mau dicukupkan atau Mbak Ina ada tugas mendadak, jadi terpaksa dia cabut dulu tadi karena mendadak. Dia minta maaf tadi. Ya. Dia japri ke saya. Oke, ini sebelum ditutup mungkin terakhir ya nih Pak Budi mau curhat katanya nih kalau di Misit nih. Enggak, sudah tadi enggak. Kalau udah saya ya? Udah. Tanggung jawab saya cuma foto, juru foto. Tugas saya tinggal itu belum. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi sekarang tugas saya yang lebih pressing adalah juru foto. Oke, alhamdulillah tidak terasa sudah sudah selesai waktunya 9.30. Kita mencoba untuk disiplin supaya tidak terlalu malam dan besok bisa fresh lagi. Terima kasih banyak untuk Mbak Anissa, pengalamannya yang sangat bermanfaat, juga Pak Gatot yang membahas buku ini yang tebalnya 400 halaman, tapi kita dapat mengerti dengan mudah gitu. Hanya dengan beberapa slide dan waktu yang 20 menit, tapi mudah diingat untuk buku ini ya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Pak Budi mau foto dulu ya? Atau Pak Adi Kurnia? Foto ketawa ya biasanya ya? Iya, foto ketawa. Nah, ini siapa yang Pak Budi? Fotonya? Saya yang komandonya, tapi yang motret siapa nih? Oke, silahkan sambil ini kita nyalakan kamera rekan-rekan sekalian. Nanti saya. Salaman cukup nih. Oke ya. Siapa yang foto nih? Siapa? Saya juga foto, tapi nanti ada teman-teman yang mau foto juga ya, silahkan ya. Jadi instruksinya nanti setelah 1, 2, 3 nanti kita katanya selalu semangat atau ketawa. Ketawa. Tapi hanya dipanjangin gitu ya. Supaya nanti pas saya ambil fotonya tuh pas jadi pas lagi melongo semua gitu kan. Baik, ntar lu kita tunggu Pak Satya lagi mencari posisi yang terbaiknya tuh kayaknya. Masih miring Pak Satya. Miring ya. Pakai handphone ya kayaknya. Masih miring. Nah, tenang. Kita tunggu dulu. Kita tunggu Pak Satya. Miring itu. Kita senang ganggu Pak Satya. Oke ya. Auto rotate-nya Pak Satya. Oke, kita gini ya. Oke ya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, Pak Satya dulu, tunggu dulu. Malah kebalik lagi. Nah, oke. Oh, malah disconnect. Oh, enggak. Malah hilang. Pak Satya kok malah hilang? Pencet. Tunggu dulu. Ya, ada kok. Masih ada. Siap, udah ada. Oke ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3 ke ketawa. Sebentar. Saya ambil. Yang foto siapa ini tadi? Saya foto. Siap. Foto nih. Ya. Sudah Pak Mas Imam Gatot. Sudah beres Mas. Sudah beres saya foto. Halaman cukup kan ya? Cukup 1 halaman ternyata. Saya gedein layar saya cukup semuanya. Oke, sip. Silakan ditutup banyak. aja Mas Imam. Ya, terima kasih banyak untuk kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada Rabu depan bisa ikut hadir kembali. Kita cukupkan acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.